Lah beda tapi satu. Tapi satu. Iya. Gimana? Macam mana ini? Beda tanganmu dengan kamu, tapi satu. Beda tanganku tapi satu. Kan? Dengan Anda, tangan Anda dengan Anda beda, tapi satu. Bagaimana? Gimana ini ceritanya? Iya, makanya aku bilang Kristen lebih mengenal Allah daripada Anda. Anda hanya tahu Allah itu Esa tidak beranak dan diperanakkan. Kalau cuma Baik. itu MDA pun tahu. Baik, kita maju sedikit. Oke, Waktu silakan. Yesus berdoa, kepada siapa dia berdoa? Ketika dia menyamakan diri dengan manusia, dia bukan cuma berdoa, dia lahir, makan, tidur Aku tidak tanya itu, Bang. Aku nggak tanya itu. Dia berdoa kepada siapa? kepada Allah. Katanya dia sendiri Allah. Iya, firman Allah berdoa kepada Allah. Firman Allah berdoa kepada Allah. Firman Allah itu Allah bukan? Allah, Berarti Allah berdoa kepada Allah. iya, Berarti dua Allah. satu. Kenapa nih? Kok Allah berdoa kepada Allah gimana sih? Iya, Masa berdoa pada diri Allah yang sendiri? datang dalam rupa manusia berdoa kepada Allah. Yang namanya menyamakan diri dengan manusia berarti mengalami sifat manusia, mengalami apa yang dialami manusia, lahir, tumbuh, makan, tidur, berdoa, berkhotbah, mengajarkan Allah kita itu Esa, diajarkan seperti itu sama dia, tapi dia juga adalah Allah. Dia juga adalah Allah. Berarti Iya. waktu dia berdoa, ini kan Allah berdoa. Iya, Berdoa kepada Allah. firman Allah yang adalah Allah berdoa kepada Allah. Iya, Berarti Allah berdoa kepada Allah. iya, Berarti dua Allah. Izin kita sapa dulu, ada Gurunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Gurunda. oke. Waalaikumsalam Wih, warahmatullahi asli nih. wabarakatuh. Aku nasi. Iya. Assalamualaikum Gurunda Juma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buka kamera dulu Bang Juma. Tes dulu teman-teman. Akhirnya Kencangkan layar, suaranya teman-teman. Gurunda. Pecahkan layar dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Gurunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi gini Gurunda, ini kita di Siap. sini ada Iya. ada pasien yang perlu dirawat di unit gawat darurat. Kami Iya. nggak sanggup Gurunda. Iya. Mohon izin Gurunda. Tafadhol. Iya, iya. Gejalanya Jadi- apa? Gejala awalnya gimana? Gini, Deng. Ada Tuhan berdoa kepada Tuhan. Bingung saya ini. Iya. Gimana ini? Oh, ini gejalanya ini Tapi Kristen. Gurunda. Kristen kan ya? Kristen. Ya kenapa kalian heran? Iya juga ya. Bang Palopo Kan sih. Kristen. Bang Palopo sih Kristen kan gitu. memang Tuhannya tiga. Gimana sih? Iya, Kok kalian yang heran? bicara silakan buka kamera. Iya. Ya. Wih. Nantang dia Gurunda. Nggak ada gurunda sama aku. Buka kameramu. Ngatur-ngatur Bapak ini. Kalau nggak mau buka kamera nggak usah nongol. Wih, gayamu. Oke, buka maskermu. Gua suka Kalah kayak ganteng. Masker. Kalah ganteng Bapak. gak lama pula kau suruh buka baju. Sudah buka pula buka celana. Kita itu harus ada apa lah sih? Nanti nggak kenal orang samamu. Kalau bodoh pun biar tahun kawan mau kok kau nanti gitu. Buka Baju itu maskermu. baju manis benar baju. Baju manis benar. Gak usah lebay, botak. Anda mau dekat sama saya tidak? Buka maskermu dulu. Baju. Gak, kau benerin aja dulu itu konsep kepercayaanmu. Kau kok menyembah manusia gimana? Kok manusia disembah? Kamu sudah lihat ini orangnya nih. Kamu tidak pernah lihat Paulus, ngapain kau percaya? Pernah lihat Paulus? Pernah? Pernah enggak lihat Paulus? Gurunda gak sadar dia di itu tuh. Hah? Pernah lihat Paulus? Gak pernah kan? Ketemu Paulus kamu gak pernah. Terus ngapain kau percaya? Kau pernah lihat Allah? Allah Subhanahu wa taala itu tidak bisa dilihat. Nah itu, jadi kenapa kau percaya? Karena ini ada alam semesta ciptaannya. Jadi Paulus ada juga suratnya. Mana suratnya? Iya. Kamu percaya itu suratnya? Buka dulu maskermu itu, buka. Kenapa buka, biar pinter bisa? kau. Kenapa harus pinter. buka masker? Kenapa harus buka masker? Biar kenal aku siapa kau. Ini orangnya. Iya.
kayak mana hidungmu, kayak mana mulutmu. Enggak biar perlu tahu aku. lah. Yang pasti aku lebih Enggak lah. mancung dari kau. Hidungmu itu Iya, kayak buka lah hidung dulu, ikan buka dulu. lele. Kayak gentleman. Emang ikan Kau lele itu punya setengah hidung? gentleman kau sekarang, setengah gentleman kau sekarang. Biarlah, nggak apa-apa. Bukanlah. Nggak apa-apa. Bukanlah. Kita diskusi aja, Artinya kau botak. setengah pengecut, setengah pemberani. Nggak apa-apa. Kalau mau ketemu langsung boleh saya, Enggak botak. usah lah, enggak usah bicara kau. Enggak usah bicara kau. Kenapa? Kamu takut? Enggak apa takut. Terus ngapain? Kok harus syaratnya buka masker segala? Kebenaran itu tidak perlu. Kok seperti Paulus tidak pernah kau lihat wajahnya. Yesus tidak pernah kau lihat wajahnya. Tapi kau percaya. Botak. Nut juga ngomong, gundul. Itu commute iku Pak Sandy, bah. Kemiut. Diskusi aja kita, diskusi kita. Kepalamu besar. Ngapain kau percaya nyembah kepada manusia? Hah? Kepalamu besar, tapi kau percaya manusia, gimana ceritanya kau menyembah manusia? Anaknya orang lagi kau sembah. Ngapain kau sembah anaknya orang? Botak, tutup aja kameramu, mau muntah kulit mukamu. Tutup aja kameramu. Kenapa? Mukamu menjijikkan. Mukamu Kau yang lebih menjijikkan. Ragu aku mulutmu itu berulat itu. mirip babi mukamu itu. Ngapain kau Mulutmu buka? itu berulat, kau Tutup rasa aja berulat. kameranya, teman-teman beliau Mulutmu ya. berulat kurasa. Ayo kita diskusi. Mulutmu berulat kurasa. Coba buka Diskusi aja kita, diskusi kita. dulu. Aku rasa mulutmu berulat. Ya nggak apa-apa. Enggak usah lah, pakai kali ngomong mungkin itu berulat itu sah. Udah, Nggak usah lah botak. kau. Gundul, botak. pengecut Diskusi kau. kita. Diskusi Pengecut kita. kau, bro. Oh, pengecut Kau pula. pengecut. Oh, pengecut pula. Iyalah, enggak berani buka muka siapa kau sebenarnya. Alasan aja itu. Bukan Bilang aja alasan nggak berani aja. hadapi saya. Kalau orang bodoh itu, bro, kalau ditutup enggak tahu malu dia. Dah, ngapain Buka ada lah, syarat-syarat buka kayak dulu, gitu? buka dulu. Ada ulat di mulutmu enggak? Dasar ya, makan ulat itu adalah yang makan babi, tuyul. Iya, makan babi. Iya. Makan Kau babi itu setan, yang bau. Makan sarang setan. Ah, Kau coba lah kau lindungi makan sarang setan. babi, habis itu kau bernapas. Pasti Kau bau buka babi dulu mulut kau kan? itu. Ada ulatnya enggak? Benar gak? Mulutmu habis makan babi bau babi? Betul. Bagus. Iya. Betul. Tapi Kalau dari habis makan mulutmu anjing bau berulat. apa? Bau anjing mulutmu kawan. Mulutmu berulat. Enggak, aku tanya dulu, habis makan anjing mulutmu bau anjing. Enggak lah. Lalu bau apa? Kucing. Bau daging anjing. Oh, bau daging anjing. Ya itulah, bau anjing lah itu namanya, tuyul. Enggak lah. Lain anjing pula. sama daging anjing. Lain daging juma dengan juma. Itulah. Dah, diskusi kita. Angkat Buka tema. dulu, buka dulu maskermu. Berdiskusi dah. Dasar botak penyembah Bukan manusia. dasar pengorak. Buka dulu pengecut kau kau pemberani kayak mana ya? Dah, kalau kau Kalau nak tidak mundur berani lah kau. hadapi saya, sudah kau turun. Kau ke gereja jilat pantat pendeta biar kau waras. Mundur kau jilat lah itu apa batu yang kau pakai cebok itu. Apa? Cebok pun harus diajari kau pakai batu. Oh iya dong, iya Iya. dong. Itulah Yang bodohnya ngajarin kau itu. kamu ibadah minggu siapa? Kelaparan kau di gua hira kau. Yang Kau bilang itu ngajarin malaikat kau pada ibadah dulu. minggu siapa? Apa? Yang ngajarin kau ibadah minggu? Nyembah anaknya Maria siapa? Hari itu hari apapun bagus. Siapa yang ngajarin 7 kau hari ibadah kerja, minggu? 1 hari Siapa? libur. Siapa yang ngajarin kau? Bukan saya Kau tanya. buka Sebuah hari kameramu, bagus. Lapet. Ku tanya kau. Buka kameramu, Lepet. Siapa yang ngajari kau ibadah minggu, tuyul? Buka dulu. Wah, orang Kristen paling bisa. Buka dulu. Ngapain kau buka mukamu seram kayak gitu? Tutup. Buka lol. Ayo tolong. Mending saya lihat muka anjing Kau dari buka dulu, mukamu. tolong. Seram kali muka Tolong, kau. biar melu kau biar tahu kalau jumpa besok biar Makanya kau itu lahir dari tanah sengketa kau itu. Muka pas-pasan. Muka kayak pantat babi kok pede buka muka. Orang pede muka itu ganteng. Kau mukamu kayak pantat. Buka kamera kau. Kalau berilmu nggak apa-apa ini. Udahlah kepala kayak telur busuk. Hidung cuman lubang yang ada.
Mata kayak mata babi. Pede pula kau buka kamera. Mulut bau anjing katanya. Buka kamera. Udahlah, tutup aja kameramu. Mukamu jelek, jujur deh. Ciptaan Tuhan terjelek itu kau. Udah diskusi kita. Ayo, angkat tema. Ngapain kau sembah anaknya orang? Ya cuma buka dulu mulut kau itu, berkutang dulu mulutmu kayak onta itu. Udah. Kau muka kayak setan kayak gitu pun suruh buka muka. Iyalah, kau yang lebih setan lagi. Ya cuma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kau enggak. Waalaikumsalam. Itu enggak usah lah, buka dulu kamera dulu. Udah diskusi kita, Bonyok. Ngapain ku buka muka, Bonyok? Monyongmu yang kayak onta itu. Yang pasti pantatku lebih cakep dari mukamu. Ngapain kau lihat muka? Tolol. Bahlul. Diskusi kita. Pede kali kau muka kayak pas-pasan kayak gitu. Onta. Lebih cakep onta. Lebih cakep pantatku dari muka kau. Lebih cakep onta. Mukamu itu loh. Kayak pantat panci. Buka dulu mulut onta itu dulu. Mulut onta Udah itu diskusi kita. Bodat. Monyet onta. Bali, diskusi kita. Buka Ngapain dulu kau mulutmu, jangan diskusi muka-muka? onta. Buka mulutmu onta ini dulu. Biar mau. Udahlah, nggak level ini. Kalau nggak mau diskusi turun aja kali Gurunda ya, turunkan aja ya Gurunda. Iya, Bodat Bali kau itu. Ngapain di sini kau? Nah, di bawah aja. Kita sana, kau ke gereja seperti biasa. Mendingan saya pakai pas aja udah. Muka kayak gitu, buka kamera nggak malu. Izin Gurunda, ini tadi dia masuk ke rumah Abang Anda Dalbo. Ini dari room Islam itu pede dia nampakkan bodatnya itu. Diturunkan aja iblis kayak gitu Abang Anda. Iya, mukanya juga menjijikkan. Bisa kita nggak makan 2 hari ingat mukanya. Seluruh keturunan Adam sudah ada pembagian. Kurasa ini sebenarnya nggak ada jatah hidup dia. Cuman karena Allah itu pemurah, dikasihnya dia sisa-sisa penciptaan. Jadi tadinya harusnya jadi monyet. Monyet jatahnya sudah penuh. Manusia masih ada 1, dibuatlah dia. Buka kamera kalau berisi ya nggak masalah. Udah nggak ada isi, muka kayak tidak jadi, roda gagal. Nantang buka kamera gimana? Beleng-beleng. Beleng-beleng. Mirip Paulus botak. Rambutnya pindah ke alis semua. Kawanku bilang tadi itu monyet air tawar katanya. Kepas. Kepas. Semalam janji mau syahadat. Gimana, udah siap? Allahumma sholli ala. Allahumma. Kalau mang. Enggak, pokoknya kalau menghadapi kayak gini jangan terlalu serius, benaran loh. Kalau serius menghadapi yang seperti Bang Juma ini sama siapa itu Bang Ardiansyah ini, udah bakalan ribut. Enggak lah, yang penting mau diskusi baik-baik. Ngapain ribut? Diskusi kita. Angkat kita urai pelan-pelan gitu loh. Pas. Gak usah buka kamera lah. Inilah banyak syarat. Iya, tapi begini loh Bang Juma, kita di hadapan Tuhan itu sama, nggak bisa kita bilang monyet apa, nggak bisa. Yesus aja nyebut orang anjing kok. Piye to mas?
Sok nasihat. Iya beda, itu kan Tuhan. Dia kan Tuhan. Ini kawanku ini. Gimana sih? Yesus. Jangan Bang Juma samakan Yesus sama Bang Juma. Di situlah Bang Juma selalu salah. Oh, jadi kalau Gini Yesus loh, Bang boleh Juma. Kita, gitu ya. Enggak, sekarang gini Bang Juma, kutanya Bang Juma, kita ini beda nggak di hadapan Tuhan? Sama nggak di hadapan Tuhan? Sama-sama ciptaan, yang membedakan kita iman kita. Kami manusia Iya, mulia, makanya kalian kan manusia gua bilang, terkutuk. Jangan, iya makanya jangan dibilang monyet tadi Bapak itu. Bapak itu Ya masih tua bagus. loh. Yesus mengatakan orang di luar golongannya anjing. Gimana dong? Bukankah Yesus itu harus diteladani, Bung? Yesus itu Tuhan Bang Juma, beda dengan kita. Apa pula Tuhan? Tuhan dari mana? Yesus Tuhan di mana, bro? Yohanes 13 ayat 13. 13, nomor 13. Parah itu. Ayat andalan. Ketika Yesus mengatakan di dalam Yohanes 17 nomor 8, segala firman yang engkau berikan kepada aku telah aku sampaikan kepada mereka, dan mereka telah menerimanya, dan mereka tahu dengan pasti bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Pertanyaan saya, apakah Yohanes 13 nomor 13 termasuk dari segala firman yang Yesus sampaikan kepada muridnya? Jawabanmu apa? Nah, diam kan kalau ditanya. Kalau dia sikit otaknya mau berfungsi kita buat, langsung diam. Padahal itu pertanyaan yang membuat kamu waras. Apakah termasuk segala firman yang engkau berikan kepada aku telah aku sampaikan kepada mereka, dan mereka telah menerimanya, dan mereka percaya dengan pasti bahwa engkaulah yang telah mengutus aku? Apakah Yohanes 13 nomor 13 juga masuk dalam deretan segala firman yang Yesus sampaikan kepada muridnya Bani Israel? Jawab. Masuk itu barang pasal itu masuk. Masuk. Berarti masuk dalam Iya, sekarang gini Bang Juma, gini aja, bagus. saya ambil aja contoh. bagus. Bang Juma Bagus. memandang gini, tunggu dulu. Udah benar Bang itu. Juma memandang saya, tunggu, Bang Juma memandang profesi saya apa? Ini karena Bang Juma main logika mulu. Ya, sebagai apologet, Anda sebagai apologet Kristen yang paling konyol. Ada lagi? Oke, Nah, terus? saya sebagai, enggak dengar ya. Ya, Seperti Yesus, dia bisa jadi rabi, jadi Tuhan, jadi Tuhan, jadi nabi, jadi utusan, jadi utusan, jadi pencipta alam semesta. Udah banyak nih, ini dia. Nah, bukan itu poinnya. Yang pertama, Tunggu dulu. Yesus ruang lingkupnya itu apa? Yesus ruang lingkupnya adalah utusan. Kepada murid-muridnya, Yesus dikenali, dipercayai sebagai rasul, sebagai utusan. Ini murid. Bagaimana dengan Yesus? Yesus mau dipercayai sebagai apa? Aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku, tetapi orang yang banyak di sini yang berdiri mengelilingi aku, aku mengatakannya supaya mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Yesus mau dipercaya sebagai apa? nah di sini bingung kan? Bingung. Loh, kok jadi saya yang bingung? Kok jadi saya yang bingung? Yang bingung gimana? Loh, kok jadi saya yang bingung? Gimana saya? Kenapa saya yang jadi bingung? Yohanes 11:42. Aku tahu bahwa engkau selalu mengasihi aku, selalu mendengarkan aku.
Oleh karena itu orang yang banyak di sini mengelilingi aku mengatakannya supaya mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Yesus mau dipercaya sebagai apa? Tuhan. Mati meja. Gimana ceritanya kau belokkan ucapan Yesus? Aku mengatakannya supaya mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Agar supaya mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Berarti Yesus mau dipercayai sebagai Tuhan. Mati meja. Memang rusak otak kau ini, kawan. Enggak, Bang Juma. Dengar dulu, Bang Juma. Kan di dalam perjanjian baru itu kan Yesus berkata, aku dalam dia dalam aku. Kami adalah satu. Jelas. Gimana ceritanya? Yesus mau dipercaya kalau dia itu adalah utusan Tuhan. Gimana dong? Yesusnya loh yang berkata, aku mengatakannya supaya mereka percaya sekarang bahwa gini, Bang engkaulah Juma, yang telah mengutus aku. Udah paham aku. Gini, aku bisa menyatakan diriku, aku seorang wartawan. Nah, orang percaya nih wartawan. Aku seorang aktivis anti korupsi. Dua ya. Aku seorang direksi konstruksi, ya. Jawan, ada empat nih aku posisi. Kamu mau dikenali sebagai apa? Tunggu dulu. Nah, orang kan nggak tahu. Kalau orang apa kan, misalnya nih, saya pakai sandal swallow ke Indomaret pegang ATM, pakai celana pendek, nih pakai sandal swallow. Nah, orang kan menganggap ini dia direksi, tapi kok pakai sandal swallow? Kan secara logika. Loh. Kok ini kan main logika. Aku mengatakan agar supaya mereka percaya, saya mau, kata Yesus, agar orang-orang ini percaya bahwa aku ini adalah utusanmu. Itu yang Yesus mau. Yesus mau agar dia dipercayai sebagai utusan. Dari mana ilmunya Anda mengatakan bahwa Yesus mau agar orang percaya kalau dia itu adalah Tuhan? Dari mana ilmunya? Banyak murid-muridnya mengatakan dia Tuhan. Bahkan Maria Magdalena ketika Lazarus setelah meninggal, menangis dia, Tuhan kenapa kau tidak datang? Dia sudah menyatakan Maria Magdalena itu kepada Yesus, Tuhan kenapa kau tidak menyembuhkan saudaraku, katanya. Itu sengaja dibuat Yesus, makanya dia nggak kembali ke Yudea. Kan gitu. Dari mana Anda tahu kalau Yesus itu Tuhan? Ya, Yohanes 13 ayat 13. Loh, dia manusia. Pada saat dia mengatakan itu, dia manusia atau dia Tuhan? Tuhan. Mati meja. Memang Tuhan itu manusia. Dia memakai rupa seorang hamba seperti manusia. Loh. Gimana? Kata siapa? Rasul Paulus. Nah, berarti Paulus yang mengatakan itu kan? Paulus itu diberkati Tuhan. Dia Enggak, saya tanya dulu, berarti dirinya. Paulus kan yang mengatakan itu? Iya, di Filipi 25 sampai 11. Paulus yang mengatakan itu. Yesus ada nggak mengatakan itu? Kan tadi bilang, aku dalam dia dalam aku. Kami adalah enggak, satu. bukan itu yang saya tanya. Yesus ada nggak mengatakan itu? Menyatakan yang gimana? Seperti yang Paulus katakan. Aku dari atas, bukan dari bawah. Kalau itu mah gampang. 1 Korintus 15 juga seperti itu adanya. Yesus begini, Bang Juma. Yesus sama seperti makhluk yang berasal dari surga. Nggak ada bedanya tuh. Musa nggak pernah, Nabi Nuh nggak pernah mengatakan begitu. Aku dari atas, bukan dari bawah. Nggak pernah Nabi Nuh. Nabi Musa itu pahlawan, bukan musuh umatnya. Kalau Yesus musuh umatnya, Yesus melakukan apapun demi untuk dipercayai sebagai utusan. Dia katakan, aku dari atas, aku anak Tuhan, aku Mesias, akulah yang kalian tunggu.
akulah dia. Semua diucapkan Yesus demi supaya umatnya menerima dia. Tapi tetap aja ditolak. Nabi Musa diterima, bahkan Nabi Musa yang membebaskan mereka dari perbudakan Mesir. Jangan Anda samakan. Halo, selamat malam. Ya, malam. Ya. Lalu kalau kata Yesus aku Alfa dan Omega itu bagaimana, Bang? Nah, Yesus berkata di dalam Lukas 21 nomor 8. Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan menggunakan namaku. Tuh. Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata, akulah dia. Jadi murid-murid Yesus tidak percaya ketika ada penyesat datang mengaku Yesus di Pulau Patmos. Karena sang murid sudah dinasihatkan, jangan kau percaya kepada penyesat yang datang mengaku sebagai aku. Jadi yang datang di Pulau Patmos mengaku aku adalah Alfa dan Omega, itu bukan Yesus anak Maria, itu penyesat itu. Itu bukan Yesus. Itu bintang timur, Helal bin Zakar. Itu. Bintang timur itu. Itu adalah putra Fajar. Siapa dia? Lucifer. Jadi yang kalian sembah itu adalah Yesus palsu. Yang datang kepada Paulus itu Yesus palsu. Yang datang kepada Ananias Yesus palsu. Kenapa bisa demikian? Ya karena mereka membuat makar. Allah membalas makar mereka. Baca di dalam Kisah Para Rasul 11 nomor 1. Apa yang tertulis di sana kemudian? Malaikat berkata, seperti apa kalian melihat Yesus terangkat ke langit, demikian juga nanti Yesus datang untuk yang kedua kalinya. Udah Bang Juma. Itu tafsiran Bang Juma itu, bahwa yang sekarang orang-orang melihat Yesus. Orang-orang melihat Yesus terangkat ke langit. Lengkap jasad atau tidak? Yesus terangkat dengan jasadnya atau tidak? Lengkap. Menurut malaikat berdasarkan Kisah Para Rasul yang tadi, Yesus datang kedua kalinya nanti. Yesus datang kedua kalinya dengan lengkap dengan jasad atau tidak? Ya, seperti terangkat. Lengkap. Datang juga lengkap. Lengkap. Yang datang kepada Paulus yang mengaku Alfa dan Omega, lengkap jasad atau hanya suara? Hanya suara. Kalau itu bukan Yesus berarti. Itu sudah jelas. Anda sudah menjawabnya. Makanya Yesus mengatakan, waspadalah kepada penyesat. Penyesat ini iblis yang datang kepadamu dengan memakai namaku. Berarti penyesat ini mengaku Yesus. Akulah Yesus. Malam Bang Juma. Ya, malam. Dari mana Bang tahu yang datang ke Paulus itu penyesat? Kan dia katakan di dalam Kisah Para Rasul 11 nomor 1. Yesus datang lengkap dengan daging. Baca dalilnya, Bung. Coba baca dalilnya. Jadi Yesus. Tapi Bang, Jangan kita dipersulit. Muslim kan nggak percaya ada penyaliban Yesus kan? Jangan dipersulit. Bible Anda sendiri. Ini Bang. Bible Anda sendiri yang akan membongkar isi perutnya sendiri. Itu kitab Anda loh. Kitab Anda yang mengatakan bahwa kalian melihat Yesus terangkat ke langit, begitu juga dia akan datang untuk yang kedua kalinya. Sama seperti ketika engkau melihat Yesus terangkat ke langit. Terangkat dengan jasad, maka Yesus datang dengan jasad. Jadi kalau dia datang hanya dalam mimpi itu salah. Oh salah, itu bukan Yesus. Loh, Kisah Para Rasul 1 nomor 11 yang mengatakan itu. Anda tidak percaya kepada Bible? Ginilah ya. Kita buatlah perbandingan. Jangan pakai sandiwara radio di sini. Nggak ada sandiwara radio Bang Juma. Oke. Karena Saya tanya dulu. kali Hai mempintir-pintir orang-orang ayat kami. Galilea, ini dalil kitab Anda nih. Kitab Iya. Anda nih.
Hai orang-orang Galilea, ini kata malaikat. Mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara seperti kamu melihat dia naik ke langit. Akan datang kembali seperti kalian melihat dia terangkat ke langit. Iya, itu kan untuk terangkat semua dengan manusia, jasad. bukan untuk orang tertentu. Dia terangkat dengan jasad. Iya, itu kan maksudnya untuk Ketika dia datang kedua kalinya, dia dengan apa? Suara saja atau lengkap dengan jasad? Kalau namanya lengkap dengan jasad, Juma, itu untuk semua manusia. Ini kan hanya untuk orang-orang tertentu. Itu tafsiranmu. Oke Itu lah. tafsiranmu. Ini Oke. malaikat yang berkata. Malaikat itu berkata kepada mereka, Ini- hai orang-orang Galilea. Jadi ginilah, aku bukan dari bumi ini, aku turun dari atas. Coba aku tanya dulu, maksudnya atas di situ apa? Oke, Anda coba lihat di dalam kitab Anda sendiri. Bagaimana kemudian di dalam kitab saudara 1 Korintus 15:48. Makhluk-makhluk surgawi, makhluk-makhluk langit dari atas, Opauranios, sama seperti Yesus yang berasal dari atas. Berarti dia dari surga, ya kan? Nggak ada tertulis surga di situ. Itu langit. Jadi, langit. Bung. Aporanios. Oke. Berarti dia dari langit. Iya, dari langit. Apakah manusia dari langit? Sama seperti makhluk-makhluk langit. Iya, Berarti bukan cuma Yesus makhluk langit. Dengar dulu Bang Juma. Makhluk-makhluk langit, Ya. dari langit. Yes. Oke. Apakah manusia dari langit? Makhluk-makhluk lainnya semuanya dari langit. Kita semuanya ini berasal dari langit. Tak ada Dari mana manusia pula yang berasal manusia dari langit? Ya, betul. Kejadian 6 nomor 3. Baca. Baca, Bu. Baca. Bantahlah terus ya. Oke, inilah coba. Dalil. Dengar Saya dulu, bro. bantah Dengar dengan dulu, dalil, bro. Bu. Dengar dulu. Ah, Aku ada sebelum Abraham ada. Siapa Oh, dia coba? itu Adam jauh lebih hebat. Kalau cuma gara-gara itu, Adam ada lebih dulu daripada Abraham. Bahkan Salomo mengatakan, aku ada sebelum langit digariskan. Baca Amsal 8 nomor Sekarang 20 sampai gini, 22. oke. 22. Sekarang ginilah, aku ada sebelum Abraham ada. Salomo mengatakan, aku ada sebelum langit digariskan. Oke, bantah terus Juma. Oh iya dong, harus dong. Siapa yang mau dibodohin? Bacakan lagi. Oke. Ketika Apa lagi? Filipus bertanya kepada Yesus, tunjukkanlah pada kami Allah itu ya, ya Tuhan. Oke, Ya. Tuhan aja kita bilang, atau guru, atau nabi, suka bilang Terus? kan gitu. Terus? Hai Filipus, sudah sekian lama engkau bersamaku. Kenapa engkau tak menyadarinya? Dengan melihatku engkau telah melihat dia Bapa. Maksudnya? Yesus menjawab itu, Bung. Iya. Yohanes 5 nomor 37. Bapa yang mengutus aku, Loh, suaranya bukan ke tidak bisa situ kau larinya. dengarkan. Gini Wajahnya Juma. tidak kau pernah lihat, suaranya Pola pun tidak bisa kau pikirmu dengarkan. Juma hanya untuk membuat Yesus itu sebagai utusan, sebagai nabi. Silahkan. Yesus Silahkan. yang berkata. Iya, silahkan. Yesus yang membantai imanmu Iya, itu. silahkan, kan nggak kularang. Makanya. Oke, Kenapa gini kau bantai Juma. Yesus? Yesus Gini, berkata. Juma. Sekarang Yesus gini, ku kasih samamu pola pikir yang agak sehat mengutus sedikit. aku. Dengar dulu. Bapa yang mengutus aku. Kamu tidak pernah melihat wajahnya, suaranya pun tidak bisa kau dengarkan. Berarti yang dilihat oleh Filipus itu Bapa atau bukan? Meong. Belajar itu penting, kawan. Belajar itu penting. Biar tidak menjadi manusia terkutuk selamanya. Belajarlah. Jangan kau menyembah manusia. Yesus mengatakan siapa yang melihat aku sama melihat Bapa. Bukan wujudnya, bukan fisiknya. Karena Yesus itu manusia. Sedangkan Bapa bukan anak manusia. Bilangan 23 nomor 19. Bapa bukan manusia dan bukan anak manusia. Yesus manusia dan anak manusia. Komal, nggak usah ke mute dulu. Sudah. Silakan. Ini sekarang kau Yesus versus kau ya. Nah, sekarang Saya gini mewakili lagi, Yesus. Sekarang gini. Dengan Panggil saya melihatmu, Yesus, panggil saya Yesus, Bang. dengar dulu, dengar. Panggil saya Yesus karena saya Satu-satu wakilnya di sini. kawan. Gini Bang, Kamu kalau wakilnya diskusi Paulus, itu saya jangan wakilnya abang ngomong Yesus. terus. Paham?
Kalau abang diskusi, abang jangan ngomong terus bang, abang menang ngomong aja. Saya sedang membantah tuduhanmu kalau saya adalah Tuhan. Yang nyuruh kau Tuhan siapa? Loh, Emang kamu saya layak? wakilnya Yesus. Saya Emang kamu- saya kuasa hukumnya Yesus di sini. Juma, Suka-suka gue dong. Anda mengatakan Yesus Tuhan, saya Juma, mengatakan satu-satu berdasarkan ngomong, Yesus pelan-pelan dia kau bukan ngomong Tuhan. Juma. Awas urat lehermu. Oh iya dong. Kebenaran itu harus host, ditegaskan. jangan di-mute. Apalagi orang-orang yang lemah akal kayak ente. Harus. Orang keras saja kok nggak percaya kok, nggak tembus ke kupingmu. Apalagi saya lemah lembut. Satu-satu ngomong Juma, Iya satu-satu. kan kita sudah satu-satu ini Bung. Kau bawa dalil. Diam saya dulu, sebagai diam. wakilnya Yesus, saya untuk menangkis dalil kamu dengan dalilnya Yesus. Apalagi? Tuduhan apalagi untuk kau sembah anaknya orang? Saya Satu-satu sebagai ngomong kuasa apa? hukumnya Yesus Gantian orang akan ngomong. memberikan Anda dalil. Woi, kucelup. Pembantah. Kau pun gak sopan ya. Naik-naik komal orang Pelan-pelan, ngatur-ngatur. gantian ngomong. Dasar Ya udah, open. kamu ngomong. Siapa yang melihat aku sama melihat Bapa? Saya sebagai Yesus mengatakan kepada Anda, tidak loh. Aku sudah mengatakan kepada kalian, Yohanes 5 nomor 37. Sejak kapan kau bisa jadi Yesus? Kau bukan siapa-siapa loh. Anggap saja saya, karena saya mengambil Lo nggak bisa ucapan-ucapan Yesus. anggap. Nggak Yesus, bisa. derita lo. Derita Nggak lo. bisa. Saya sudah mengatakan dalam Yohanes 5 nomor 37. Kau bukan Bapak yang siapa-siapa Juma. mengutus aku, Bapak yang mengutus aku. Kau bukan tidak pernah siapa-siapa. melihat, kamu tidak pernah melihat wajahnya, Alah. suaranya pun tidak bisa kau dengarkan. Nah, toh, gimana dong? Gimana dong? Host, jangan main Susah kau kalahkan saya, Bung. Susah. Yesus gini, bilang sama hostmu, jangan main Udah, aku bawa dalil lagi untuk kau lanti anaknya orang jadi Tuhan. Dalil apa lagi? Silakan. Sekarang gini Juma. Ya, apa lagi? Udah. Dengan melihatmu, apakah bisa aku melihat orang lain? Bisa. Saya Dari mana pula mewakilkan bisa? orang lain. Kau mirip Saya siapa rupanya? Saya kalau diutus kemudian oleh Pak Jokowi, saya sebagai wakil Pak Jokowi, kalian mendengarkan saya sama mendengar Jokowi, melihat saya sama melihat Jokowi, karena Enggak saya lah. wakilnya, saya Enggak dutanya, bisa, enggak saya bisa itu. utusannya. Orang yang mewakili Indonesia untuk melihat Indonesia, lihat wakilnya. Yesus mengatakan, aku tidak berkata-kata dari Host diriku Pukima, sendiri. jangan kau Yesus sendiri yang mengatakan itu. Kalau kamu melihat di dalam Yohanes 1 nomor 18, apa kata Yesus? Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Tuhan. gantian. Ah tuh, kata Yesus. Kata Yesus tuh. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Tuhan. Tetapi hamba Tuhan yang ada di pangkuan Tuhan. Siapa dialah moderator yang ini? Kutanya dulu. menyatakannya. Diam kau dulu Juma. Kenapa kau CP? Jangan kau nangis Siapa moderator CP. ini? Saya moderator, kenapa emangnya? Kenapa di Silakan. terus? Si CP. Ya Gurunda lagi ngomong kok ngomong. Loh, kalau kayak gitu barunya menang Gurunda mau ngomong. Kelmit-mit Nah, orang. kenapa memang ini komal kami? Kenapa Terus, emang kau lah bujang. ngatur-ngatur? Hei, Sudah kau bantah saya. Saya ini wakilnya Yesus. Ngomong lagi. Kawannya suka apa Juma? Menang-menang ngolok-ngolok orang aja. Saya ini wakilnya Yesus. CP. Apa kau bilang aku? Kau CP kan? Maksudnya CP apa? Cicak balule. Wih. Bagus kau ngomong kuceluk. Udah. Kau bantah aja pengakuan-pengakuanku. Loh, Siapa yang melihat gak nyambung aku pengakuanmu. sama melihat Gak nyambung. Bapak? Sebab aku adalah wakilnya sama Bapak. orang muslim ya kau Gurunda. Sama kami kau nggak siapa-siapa. Saya wakilnya Yesus dong. Gimana sih? Sama kau kayak apa? Ada yang ngaku-ngaku nabi, dia katanya dari diangkat malaikat. Ada. Suka-suka dia dong. Sekarang Iya. bantah aja kenabiannya kalau bisa. Iya toh. Suka-sukamu juga Sederhana. lah. Bantah kenabiannya kalau bisa. Alah, kalian aja yang menganggap itu. Iya, derita lu daripada lu nanti anaknya orang. Kau nanti saya menjadi Tuhanmu. Siapa yang Sekarang mau? gini Juma, kutanya lah kau dulu. Dengan melihat Juma, apakah aku bisa melihat Ardiansah? Kalau saya wakilnya,
Nggak bisa. Oh, nggak bisa. Ya memang nggak Anda bisa lihat. lah. Coba kamu baca Yohanes 1:18. Sekarang gini Juma, logikamu pengakuan dulu Yesus. mainkan, logikamu Ini dulu kau pengakuan mainkan. Yesus. Lu sandal dalil kau Juma. Ini pengakuan Yesus. Anggap saja saya ya. Saya. Tidak seorang pun yang pernah melihat Bapa, tetapi anak tunggal Bapa yang ada di pangkuannya, dialah yang menjelaskannya. Ayo. Capek kau ngomong Juma, capek. Ayo. Ini pengakuan Yesus. Udah, kenapa hanya pengakuan Yesus yang masalah utusan yang kau bahas, yang lain enggak? Dia mengatakan tidak ada seorang pun yang pernah melihat Bapa. Itu kata Yesus. Tuh, tidak ada seorang pun yang pernah melihat Bapa. Yohanes 1:18. Ya makanya dia datang dari manusia. Yesus dia pembohong rupanya. Dia pembohong, Yesus itu. Yesus nggak pernah bohong. Jadi ku bilang Ya lah udah, sama dulu. kalau Dengar begitu- dulu, gantian kalau ngomong. begitu, Kau Yesus bisa bukan debat Bapa. enggak? Kau di Kalau agamamu begitu, Yesus diajari bukan sopan Bapa. santun berdebat enggak? Kalau begitu Yesus bukan Bapa. Kalau begitu Yesus bukan Bapa. Karena dia mengatakan tidak ada seorang pun Jangan yang tumit melihat aku. Bapa. Pada saat Yesus disunat, dilihat nggak? Macam komal Nonotnya bujang ya dilihat kau. nggak? Pada saat Yesus disunat, nonotnya dilihat nggak? Juma. Oh Juma. Gak ada lagi pertanyaanmu yang lebih biar nampak akhlakmu Pada saat bagus. Yesus disunat, dinetein, Yesus dilihat nggak? Menurutmu? Dilihat. Ya udah. Nah, Yesus mengatakan tidak ada seorang pun yang pernah melihat Bapa. Ya Berarti makanya dia Yesus menjadi bukan Bapa. manusia, nggak jadi Bapa seutuhnya. Loh, tapi tadi katanya Filipus melihat Bapa, Kuclu. Di mana Astaga. otakmu? Astaga, CP. Kuclu. Kuclu. Tadi katanya siapa yang melihat aku sama melihat Bapa. Sekarang Itu bukan gini lah maksudnya Juma. melihat wujud Yesus. Bilang sama Melihat ajaran moderator itu, Yesus. bagus Aduh, sikit pingin- jadi host. Pingin kali lah kau itu menyembah anak orang, bro. Sekarang gini Juma, masalahnya kalau Apalagi? kusembah anak orang, masalahnya sama muslim apa? Oh bisa, silakan aja. Masalahnya sama muslim apa? Masalahnya agamamu kau ajarkan kepada kami. Sejak kapan pula? Lihat kenapa pula? Kenapa pula? Kristen itu anak-anak agama kau sial. ngomong. Beritakanlah bahwa Bible kepada seluruh makhluk. Betul? Betul. Ya sudah, pada saat kau beritakan kepada kami surat kabarmu itu kami tolak. Dengan cara apa? Yang kami urai dong. Kamu mengajarkan kepada orang kami bahwa Juma, Yesusmu itu Tuhan. Tapi Yesus rasaku- mengatakan dia bukan Tuhan. Gimana dong? Rasaku lebih gini percaya Juma. kepada Yesus. Juma satu-satu ngomong, pelan-pelan kau. Ya Diam-diam kau makanya dulu kalau sedikit. saya masih ngomong jangan Diam kau kau ngomong, dulu, Kuclu. bukan kau aja yang mau Tunggu saya ngomong. diam baru kau ngomong, Kuclu. Saya ngomong kau ngomong, itu namanya tolol. Dengarkan saya dulu, baru kau ngomong. Jangan pada saya ngomong, kau juga ngomong. Dari tadi Makanya kau ngomong. tabrakan, tuyul. Dari tadi kau ngomong tuyul. Lah, kamu juga ngomong gak pernah diam kok dari tadi. Sejak kapan kau diam? Kamu di mute baru kau diam. Kapan kau diam? Nah, ini baru kau diam. Dengarkan saya. Yesus berkata dalam Yohanes 1:18, tidak seorang pun yang pernah melihat Bapa. Itu kata Yesus. Berarti melihat Yesus bukan melihat Bapa. Sampai sini otakmu berfungsi? Enggak. Kayaknya otakku lebih jago daripada kau loh. Ya udah, kau jawab ini. Kata Yesus tidak ada seorang pun yang pernah melihat Bapa. Berarti melihat Yesus sama dengan melihat Bapa atau tidak? Robek otak kau kan? Tapi kau ngomong lah. Ya karena kau nggak ngomong, karena kau bingung mau jawab apa. Enggak bingung, Kuclu. enggak bingung. Ya, Yesus mengatakan tidak seorang pun yang pernah melihat Bapa. Berarti melihat Yesus melihat Bapa atau tidak? Seperti melihat Bapak. Seperti melihat Bapa. Bleh. Pingin muntah di wajahmu. Kontol, bagus kau ngomong. Lebih bagus saya ngomong. Saya nggak bicara kotor. Saya cuma mau muntah karena memang itu fakta. Bleh. Sudah dibilang Yesus, tidak ada seorang pun yang pernah melihat Bapa.
Jadi melihat Yesus itu melihat Bapa atau bukan? Seperti melihat Bapa. Memang iya. Kenapa Dasar kau? Kok kau yang Doraemon. kepanasan? Ketawa. Aduh, CP. Tidak seorang pun pernah melihat Bapa, kata Yesus. Makanya Yesus heran kepada Filipus. Filipus, sudah sekian lama kau bersama dengan aku. Kau masih tanya, tunjukkan Bapa itu kepada aku. Dasar cuplis, Bapa itu tidak bisa dilihat. Loh, kenapa enggak kau sambungkan bahasanya? Apa katanya? Tetapi anak tunggal Bapa yang ada di pangkuan Bapa. Bukan itu sambungan bahasanya itu, Juma. Apanya? Bukan itu sambungan bahasa itu. Gak usah kau bodoh-bodohi kami. Itu sambungannya. Lalu apa Gak sambungannya? ada. Apa sambungannya? Sudah sekian lama kau bersama aku. Kenapa Ya, kau kamu gak baca mengerti yang lain. katanya? Saya Udah. baca Yohanes 1:18 tuh. Alah, Juma Makanya kau gak usah kau pelintir-pelintir. Makanya kau belajar. Saya baca Yohanes 1:18. pengakuan jangan kau Yesus. mute. Yesus berkata, tidak seorang pun yang pernah melihat Bapa. Si mute bujang ini, ha. Kamu nggak nyambung. Saya Loh. baca Yohanes 1 nomor 18. Udah Gitu. saya kau ngomong. Ya udah, kau ngomong. Nah, sudah sekian lama kau bersama aku, Filipus. Engkau masih bertanya katanya. Dengan melihatku engkau telah melihat dia Bapa. bodoh. Apa masalahnya? Karena dia bodoh. Siapa bodoh? Filipus. Loh, kau artikan dulu makna bahasa itu. Yesus Kau sudah artikan berkata. maknanya. Dengar. Dengar. Telah sekian lama aku bersama dengan kamu, Filipus. Namun engkau tidak mengenal aku. Kan sudah lama aku datang samamu. Udah pernah ku katakan samamu, aku utusan Tuhan. Bukan itu bahasanya, Juma Utut. Ini maksud daripada kandungan bahasanya. Gak ada maksud kandungan bahasa. Bukan itu bahasanya itu. Gak usah kau bodoh-bodohi orang. Kau mundur di dalam Yohanes 1:18. Alah, gak itu arti bahasanya itu. Gak usah sok tahu kau Alkitab kami. Jadi maksudnya melihat Yesus anak Maria itu berarti melihat Bapa gitu maksudnya. Itulah ucapan Yesus, dengan melihatku engkau telah melihat Bapa katanya. Gak usah kau sambung-sambung. berarti membunuh Yesus membunuh Bapa gitu. Loh, disitulah kadang Juma. Jangan pengetahuanmu kau bawa ke orang. Tadi kau bilang melihat Yesus, Itu melihat Bapa. sekarang gini, Juma. Berarti Sekarang menetein Yesus, Juma. netein Bapa gitu. Otakmu Juma, masih ada. kau berani nggak bersumpah bahwa yang kau ucapkan itu Coba kamu jujur? periksa di kepalamu, masih ada otak nggak? Periksa Kau coba. berani nggak bersumpah yang kau ucapkan itu jujur? Apanya? Berani kau bersumpah? Apanya yang jujur? Bahasamu itu, kalimatmu itu. Telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Kenapa langsung kau bilang melihat Bapa? Tadi enggak kau bilang. Loh, ini dalilmu kan? Iya betul. Dengan melihat aku engkau telah melihat Bapa. Betul Oke. kan? Nah, kalau kau memaknai melihat Yesus sama dengan melihat Bapa, berarti pemaknaanmu itu keliru. Kok keliru pula? Nah, berarti siapa yang membunuh Yesus sama membunuh Bapa, gitu? Gak usah terlalu jauh dulu kau kaji ke situ cuma. Dengan melihat aku, engkau telah melihat Bapa. Udah kau artikan aja makna itu. Berarti membunuh aku, Kau membunuh artikan Bapa. dulu. Belum nyampe imanmu ke situ. Ketawa. Berarti membunuh Bapa, membunuh Yesus, membunuh Bapa. Itu lain cerita. Nanti kita bahas Lain itu cerita. semua. Nanti kita bahas. Lain cerita. Jawaban kau sampai pagi kau tut. Otakmu di mana, kawan? Loh, otakmu di mana? Di kepalaku, Tut. Jadi melihat Yesus sama dengan melihat Bapa, gitu? Sekarang gini, itu tertulis atau enggak? Tertulis. Jadi Berarti sama melihat Bapa. Kalau melihat artikan Yesus, dulu menurutmu. itu. Sekarang kutanya kau, arti makna itu apa coba lah? Oke, kalau saya memaknainya, Yesus itu adalah utusan. Apa yang Yesus katakan? Dia Jadi Bapa mengatakan utusan. Yesus sendiri mengatakan dalam Yohanes 10 nomor 34 Jauh 35, kali 36. kau mencari dia utusan. Dalam Makanya kau ke otakmu, gereja, dalam jilat otakmu mantap hanya pendeta. utusan. Kalau kamu tidak sanggup berdiskusi dengan saya, kamu turun. Si mute baby ini. Kau turun kalau kau nggak sanggup diskusi dengan Bang Suma. Karena saya akan menyajikan data-data dari Jangan Bible itu sendiri. di-mute. Yohanes 10, nomor 34, nomor 35, nomor 36. Apa kata Yesus? Bukankah di dalam kitab Tauratmu dikatakan siapapun yang diserahi tugas untuk menyampaikan firman
firman, maka dia adalah Allah. Maka dia adalah Bapa. Siapapun yang diserahi tugas untuk menyampaikan firman, maka dia adalah Bapa. Nah, dia Musa mengaku Bapa. Elohim. Kejadian Keluaran 7 nomor 1. Aku mengutus engkau menjadi Elohim bagi Firaun, dan Harun adalah nabimu. Siapapun, kata Yesus, yang diserahi tugas untuk menyampaikan firman, maka dia adalah Bapa. Tapi bukan makna Bapa yang sesungguhnya, Kamfred. Kok turun? Gak ada ilmu, turun diskusi, cuman mau membodoh-bodohi orang. Sorry tak ada orang Islam yang bisa kau tipu dengan pola pikiran kau itu yang kau akal-akali. Siapa yang melihat aku sama seperti melihat Bapa. Siapa yang meludahi aku sama dengan meludahi Bapa. Siapa yang membunuh aku sama dengan membunuh Bapa. Yesus pernah dibunuh 3 hari. Berarti Bapa pencipta langit dan bumi pernah dibunuh. Otak kau periksa, jangan-jangan pindah ke tumit. Otak kau periksa, kawan. Bagaimana mungkin melihat Yesus melihat Tuhan, melihat pencipta alam semesta? Mengandung Yesus 9 bulan sama dengan mengandung Bapa pencipta langit dan bumi. Kawan, periksa otakmu masih ada kagak? Halo Bang. Ya, halo juga. Berarti kalau Tuhan Yesus itu maksudnya dia punya Bapa atau tidak? Dia punya Bapa dong. Baca Amsal 3 nomor 11 12. Yesus itu orang saleh. Yesus itu orang yang taat akan didikan Tuhan. Makanya dia lahir disebut dari hubungan seks atau tidak? sama seperti Hawa. Masih istimewa Hawa daripada Yesus. Hawa tidak punya ibu. Dia cuma punya ayah. Punya bapak namanya Adam. Hebat mana? Kalau Yesus dilahirkan itu wajar, dia berasal dari rahim wanita. Hawa dilahirkan di atas muka bumi ini tanpa proses kandungan. titik di situ, Bang. Jauh lebih hebat saya bisa Hawa tanya daripada atau Yesus tidak? bagi Saya bisa orang tanya yang atau tidak? berakal. Tadi Hawa dilahirkan, betul? Yang kamu Dilahirkan katakan, bukan Bang. proses kandungan. Dilahirkan maksudnya diadakan. Dari tidak ada menjadi ada. Dan dia hanya berasal dari tulang rusuk. Yesus Ya, berasal bilang dari tadi diciptakan, darah, Bang. berasal dari air, berasal dari daging, berasal dari tulang, berasal dari saripati makanan, berasal dari saripati makanan yang dimakan oleh Maria. Hawa kagak, jauh lebih hebat Hawa daripada Tuhan kau itu. Yesus masuk ke dalam rahim, diproses 9 bulan, dilahirkan, Abang, kemudian wajarnya Hawa dan Adam itu dilahirkan atau diciptakan? Adam boleh dikatakan dilahirkan bumi, dilahirkan alam semesta, karena dia berasal dari apa yang Tuhan katakan sebagai tanah. Dari tanah Adam diciptakan, kemudian berarti Ya, Adam diciptakan, dilahirkan bukan oleh dilahirkan. bumi itu sendiri. Diciptakan kan, Bang? Semua di luar Allah itu adalah ciptaan. Semuanya, semua di luar Allah itu adalah ciptaan. Hanya proses penciptaannya saja yang berbeda. Ada yang diciptakan tanpa ayah ibu, ada yang diciptakan ayah saja tanpa ibu, ada juga yang diciptakan lengkap ayah ibu, dan ada juga yang diciptakan hanya ibu tanpa ayah. Itu hanya sesuatu yang sangat kecil bagi Allah. Tak ada yang tidak bisa kalau Allah ingin menciptakan. Tak ada. Semuanya bisa Allah lakukan. Oke? Allah Maha Kuasa menciptakan manusia tanpa ayah. Jangankan tanpa ayah ada ibu, tanpa ayah, tanpa ibu aja Kak, bisa. Bisa Allah itu. Bukti, Adam, ada ibu? Nggak ada. Ada ayah? Nggak ada. Bisa, bisa. Hawa, tanpa ibu, hanya ada ayah. Bisa, bisa. Itu fakta. Kalau Bang Suma sudah mendalami Alkitab, kalau menurut saya
Kalau pertanyaan saya ini, apa itu Firdaus? Kalau yang Abang Suma tahu. Firdaus surga, satu dari nama-nama surga yang ada. Firdaus, Paradiso. Kenapa rupanya, Bu? Lalu kenapa itu namanya apa tadi surga? Firdaus, Paradiso dalam bahasa Yunani. Ya, itu apa itu surga? Ya, nama dari beberapa nama dari surga. Nama salah satu dari surga. Untuk orang yang sudah mati ya. Surga itu pasti untuk orang yang sudah mati. Lalu Mati kalau dulu. yang bangkit naik ke surga itu surga apa lagi, Bang? Itu bukan surga. Yesus tidak pernah ke surga. Yesus terangkatnya ke langit, Bung, bukan ke surga. Menurut kepercayaan masing-masing saja kan? Dalil di kitab Anda sendiri yang mengatakan, yang tadi yang saya bacakan Kisah Para Rasul 1 nomor 11. Malaikat berkata, "Mengapa kau berdiri melihat ke langit?" Itu langit. Langit bahasa Yunaninya apa? Uranon, Uranos itu adalah langit. Yesus ini yang terangkat ke surga, padahal kata surga di situ juga tertulis Uranos. Berarti ini hanya tipuan pengarang kitab Anda yang tadinya terangkat ke langit ditulis surga untuk nipu. Agar kalian itu terjerat dengan agama Kristen, agar kalian itu jatuh cinta kepada agama Kristen. Padahal di situ dikatakan Yesus terangkat ke langit, bukan terangkat ke surga. Di situ dikatakan Uranos, bukan Paradiso. Lembaga Bible Indonesia telah menipu kalian secara berjamaah. Coba Anda baca original teksnya. Tertulis apa di situ? Paradiso atau Uranos? Uranos. Uranos artinya apa? Langit. Kenapa diartikan surga? Supaya menipu orang. Supaya banyak menjerat orang. Supaya banyak orang menjadi Kristen. Semakin banyak orang menjadi Kristen, semakin banyak menjadi pengikut iblis. Iblis menginginkan banyak pengikut. Tadi Anda yang bertanya tentang Alfa dan Omega, bukan? Coba Anda lihat tuh. Kisah Para Rasul 1 nomor 11. Yesus yang kau lihat terangkat ke langit akan datang sama seperti engkau melihatnya ke langit. Yesus datang lengkap dengan jasadnya. Di mana tertulis? Matius 24 nomor 26. Jadi nggak boleh umat Islam itu ditipu-tipu. Karena Yesus sendiri, kitab Anda sendiri yang memuntahkan itu. Kok bisa kayak gitu, Bang Suma? Al-Qur'anku yang mengatakan, wa makaru wa makarallahu wallahu khairul makirin. Mereka mencoba membuat makar tipu daya muslihat, tetapi aku Tuhan membalas tipu daya mereka. Sehingga tanda-tanda pembalasan Allah kepada kalian orang-orang kafir adalah Bible-mu sendiri yang kau karang sendiri, yang membuka kedok kepalsuan agama kalian sendiri. Itulah cara kerjanya Allah. Membongkar tipu daya muslihat kalian dengan alat yang kalian pakai untuk menipu. Seibarat kata Anda datang ke rumah saya nih, bawa produk, Anda promosikan. Produk saya, sabar. Produk saya begini, wow. Begitu saya ambil produknya, saya teliti, Anda mengatakan ini emas. Kata Anda, ku ambil produk yang Anda promosikan itu. Begitu kuselidiki ternyata bukan emas. Ini hanya karet. Jadi yang membongkar kesesatan dan makar kalian sendiri adalah produk kalian sendiri, adalah benda yang Anda jual kemana-mana. Apa itu? Bible dan ketuhanan manusia bernama Yesus. Jadi Bible Anda sendirilah yang akan membongkar kebiadaban, kesalahan-kesalahan orang-orang terdahulu untuk mengajak anak keturunan Adam menyembah kepada sesamanya makhluk. Al-Quran hanya sebagai bahan peringatan saja. Tapi yang mengatakan kemudian bahwa Yesus bukan Tuhan, Bible itu sendiri.
Yesus tidak disalib, Bible itu sendiri. Kristen masuk neraka, Bible itu sendiri. Bible lah yang mengeluarkan isi perutnya. Al-Quran hanya mengingatkan saja. Al-Quran datang sebagai bahan peringatan kepada seluruh umat manusia. Bible datang untuk membuka aib daripada penganutnya itu sendiri. Kata siapa? Bang Suma, coba. Apa yang Anda bisa suarakan sekarang? Tentang konsep ketuhanan, saya bantah ketuhanan Anda melalui Bible. Tentang Tuhan, Yesus adalah Tuhan, ku bantah dengan Bible. Yesus bukan Tuhan. Yesus disalib, ku bantah dengan Bible. Yesus tidak disalib. Paulus adalah rasul, ku bantah dengan Bible. Paulus bukan rasul. Semua akan dibantah oleh Bible itu sendiri. Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Itu judulnya. Lalu menurut abang Yesus itu disalib atau tidak? Tentu tidak. Tanya apa alasannya? Tapi kenapa kalau debat kemarin waktu Pak siapa itu yang dari Ambon ini, dia bilang Yesus disalib Kainama. Oh, yes, saudara, guru saya itu melakukan pendekatan Bible. Di Bible memang dikatakan Yesus disalib. Tapi kalau kita mengurai secara detail, kita kritisi Bible, Bible sendiri yang mengatakan yang disalib itu adalah orang yang diserupakan dengan Yesus. Dan ketika disalibkan, ketika dia digantung, orang itu tidak mati, tapi hidup. Dia hanya pingsan, sehingga dia dibangkitkan, bukan dibangkitkan dari kematian, tapi dibangkitkan dari pingsan. Itu Bible, bukan Quran. Bible loh yang bercerita. Ini cerita merek Bible. Ya. Apa buktinya? Silakan. Dari sejarah yang didapatkan lalu ditaruh itu semua di Google, itu berarti salah dong. Saudaraku, kalau Anda bercerita tentang sejarah penyaliban, sejarah lo ya, sejarah, maka Anda harus dudukkan perkara sejarah itu berdasarkan dengan zamannya Yesus. Catatan-catatan itu harus muncul di zamannya Yesus. Jangan kemudian Anda mencari cerita-cerita tentang sejarah, tapi tidak bersamaan dengan kisah di mana Yesus itu ada pada masa itu. Kitab Anda dituliskan kapan? Maksudnya gini bang, kan misalnya nih, ini misalnya terlepas dari situ kan, kalau penulis sejarah itu tidak bisa langsung ditulis pas waktu terjadinya hal itu, kalau menurut saya. Tapi mungkin setelah berapa tahun kemudian baru ditulis, bukan langsung ditulis pada saat kejadian. Oke ya. Sekarang saya tanya sama saudara saya nih. Tolong tunjukkan di antara seluruh penulis Bible, siapa di antara mereka yang adalah nabi? Penting ini untuk Anda jawab. Silakan. Siapa di antara penulis Bible Perjanjian Baru adalah nabi, utusan Tuhan? Kalau kita mengenal mereka sih itu rasul, bukan nabi. Berarti dia bukan nabi kan? Iya, bukan nabi. Dia itu bukan rasul. Bukan nabi. Sedangkan di dalam kitabnya orang Yahudi diterangkan bahwa jika di tengahmu ada seorang nabi, aku Tuhan. Di dalam Bilangan 12 nomor 6. Tuhan berfirman, dengarkan perkataanku ini, kata Tuhan. Jika di antara kalian ada seorang nabi, maka aku Tuhan akan menyatakan diriku kepadanya dalam penglihatannya, dan aku Tuhan akan berbicara dengan mereka dalam mimpi. Pertanyaan saya, di Bilangan 12 nomor 6, mudah-mudahan saya tidak keliru menyebut, Bilangan 12 nomor 6. Nah, siapa di antara penulis Perjanjian Baru yang mengalami penglihatan
sesuai dengan syarat yang diberlakukan bilangan 12 nomor 6 ini? Ada. Lukas tidak, Markus tidak, Yohanes tidak. Siapa lagi? Paulus tidak. Petrus tidak. Siapa? Tidak ada. Berarti catatan-catatan yang muncul di dalam buku yang Anda katakan kitab itu hanya buku sejarah yang dituliskan oleh orang lepas yang tidak diketahui siapa mereka. Termasuk Paulus tidak diketahui siapa bapaknya, siapa ibunya. Termasuk Lukas, Markus, Matius, penulis Yohanes, penulis Matius. Tidak diketahui siapa orang-orang ini. Karena mereka bukan nabi. Mereka bukan rasul. Hanya kalian yang melantiknya rasul, mengambil istilah dari Al-Quran, melantiknya menjadi rasul. Padahal mereka bukan rasul. Mereka adalah pewarta. Bahasa kita wartawan. Catatannya surat kabar. Makanya kitab Anda disebut apa? Kabar gembira, Evangelion. Kenapa dikatakan Evangelion? Menurut saya sih mereka tidak ambil dari Al-Quran, Bang. Kenapa? Mereka tidak ambil dari Al-Quran. Betul, mereka memang tidak mengambil dari Al-Quran karena mereka mencatatnya di abad pertama, abad kedua. Masalahnya sekarang mereka menceritakan kisah tentang Yesus tapi tidak bertemu dengan Yesus. Mereka mau dikatakan nabi bukan nabi, dikatakan rasul apalagi bukan. Rasul Petrus atau Rasul siapa itu yang muridnya yang menulis tentang dia dan mewartakan dia punya apa yang dia lihat, itu salah berarti ya? Saudaraku, buku Petrus itu Anda harus tahu bahwa buku Petrus itu ditulis pada tahun 65 Masehi. Bahkan ada di antara penemu dari bapak-bapak gereja sendiri yang mengatakan Petrus ditulis tahun 81 sampai tahun 96 Masehi. Yesus hanya mengajar antara tahun 30 sampai tahun 33. Ketika Petrus murid Yesus ada bersama dengan Yesus antara tahun 31 sampai 36, lalu si Petrus murid Yesus ini nanti menulis di tahun 81 sampai tahun 96. Pertanyaannya, apakah si Petrus murid Yesus ini penghafal? Sehingga dia menghafalkan semuanya apa yang dia alami bersama dengan Yesus. Nanti tahun 96 apa yang dihafalkan dituangkan di atas kertas. Apakah betul Petrus seorang penghafal? Berarti yang menulis Petrus bukan murid Yesus, tapi orang lain yang menuliskan dari hasil penyelidikan atau jiplak dari catatan-catatan buku-buku yang lain. Itu jawabannya. Tidak ada satupun murid Yesus menulis perkataan-perkataan Yesus pada zaman Yesus. Tidak ada seorang murid pun yang menghafalkan sabda-sabda Yesus. Tak ada. Tak ada. Lalu dari mana orang-orang menulis Bible? Ada yang menuliskan di tahun 64 sampai 67 seperti Markus. Ada yang menuliskan kitab Matius antara tahun 80 sampai 83. Ada yang berkata Yohanes ditulis antara tahun 40 sampai 140. Ada yang berkata Lukas ditulis tahun 80 sampai 85. Ada yang berkata kitab Wahyu tahun 90 sampai 96. Lalu orang-orang ini siapa, Rek? Tak ada yang tahu. Nanti belakangan baru disebutkan penulisnya. Matius, Petrus, Yohanes. Padahal sebelumnya tidak diketahui siapa penulis buku-buku tersebut. Makanya ketika baru masuk ke Indonesia dikatakan apa? Injil karangan Markus, Injil karangan Matius, Injil karangan Lukas. Itu pertama saat masuk ke Indonesia. Masih ada kata karangan. Lama-lama dihilangkan. Supaya apa? Supaya bisa menjebak banyak orang. Gitu, Bang.
Gimana Bang, Mardo Tomasoa? Baik. Ayo bang, kita cari kebenaran bang, kita gali kebenaran itu. Jangan mau diperbodoh oleh agama yang datangnya dari barat. Ingat, Kristen apapun sektenya, bukan orang Yahudi yang mengajarkan. Catat itu. Ya, bukan Catat orang itu. Yahudi, tapi Kristen, apa itu makna Kristen? Maknya apa itu? Maknya Kristen itu menurut abang itu apa? Itu Sama seperti saya, Bung. Saya waktu saya masih mahasiswa, masih sering mendengarkan anak-anak muda kemudian menyatakan diri mereka sebagai slankers. Mereka adalah pengikut slang. Mereka suka dengan kakak vokalis slang. Ya. Mereka membuat baju, mereka membuat catatan-catatan, mereka membuat pamflet, mereka bikin kegiatan-kegiatan mengatasnamakan pengikut kakak slang. Tapi sayangnya slang kakak nggak mengenal mereka. Sama seperti kalian mengangkat satu simbol tanda sebagai orang yang mencinta kepada Yesus akibat dari ajaran-ajaran orang terdahulu dengan mengatakan diri kalian Kristen, pengikut Kristus, padahal Yesus tak mengenal kalian. Coba Anda baca Matius 7:22-23. Enyahlah daripadaku, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Aku tidak mengenal kalian. Kalian adalah semua pembuat kejahatan. Enyahlah daripadaku, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Aku tidak mengenal kalian. Mana akhirnya, mana awalnya ini ayat? Lanjut. Ayat itu memang kan ada tertulis kalian yang pembuat kejahatan, bukan kalian yang mengikut aku. Yang mengikut Yesus mustahil Kristen abang. Pengikut Yesus itu Yudaism. Tidak ada pengikut Yesus itu Kristen, gak ada. Kristen itu pentuhan Yesus. Bedakan pengikut. Dengar Yohanes 10 nomor 27. Aku mengenal pengikutku. Ya. Mereka mendengarkan aku dan mengikuti aku. Ya. Aku sunat, pengikutku Tidak sunat. Karena itu ada sunatnya sendiri bang, bukan begitu. Iya, berarti Anda bukan pengikut. Lalu kalau misalnya Yesus mengajarkan berikan. Anda bukan pengikut berarti. Kan Yesus mengatakan, aku mengenal pengikutku. Pengikutku mendengarkan aku dan mengikuti aku. Mengikuti aku. Aku sunat, pengikutku Sunat dalam Kristen bukan begitu bang. Berarti kalian bukan pengikutnya, Cahayu. Seperti yang abang Anda sudah menjawab. Kan tadi Bang Suma sudah katakan, Kristen itu bukan pengikut. Kristen itu pentuhan Yesus. Bedakan antara pengikut Yesus dengan pentuhan Yesus. Pengikut Yesus nyembahnya hakikat yang ada di langit. Pengikut Yesus, penyembah Yesus menyembah anak Maria yang ada di bumi. Kami mengistimewakan beliau itu karena begitu. Itu sanggahan Anda. Anda tidak mengistimewakan dia. Anda menghinakan dia. Yesus itu malu di hadapan Tuhannya, Bang. Makanya Kristen itu disebut sebagai pembuat kejahatan. Pembuat kejahatan itu dilemparkan ke dalam api neraka. Matius 13 nomor 50. Semua pembuat kejahatan akan dilemparkan ke dalam api neraka yang menyala-nyala. Kenapa Yesus menyebut orang yang memanggil dia Tuhan, bermujizat, mengusir setan, apalagi bernubuat pakai nama Yesus diusir? Kenapa? Karena semua yang diajarkan Kristen tidak ada dari kehendak Elohim. Coba, atas kehendak siapa orang Kristen menyembah Yesus? Bukan atas kehendak Bapa. Atas kehendak siapa Kristen ke gereja hari Minggu? Bukan kehendak Bapa. Atas kehendak siapa orang Kristen makan babi? Bukan kehendak Bapa.
Atas kehendak siapa orang Kristen tidak bersunat? Bukan kehendak Bapa. Berarti tidak ada kehendak Bapa yang dilakukan oleh Kristen. Oleh karena itulah Kristen diusir, ditendang dengan tendangan penalti tanpa bayangan ke neraka. Itu pengakuan Yesus. Coba disadari dulu. Abang kurang mendalami tuh. Loh, kalau saya kurang mendalami, coba Anda baca Matius 7 dari nomor 15-nya. Dari nomor, Matius 7. Ya, coba silakan. Coba Anda baca Matius 7 dari nomor 15 sampai nomor 23. Waspadalah kepada serigala yang nyamar seperti domba. Tuh, waspadalah kepada nabi-nabi palsu yang datang kepadamu. Matius 7. Matius 7 nomor 15 sampai nomor 23. Ini bukan setiap ini dari orang abang yang punya sudut memanggil pandang aku Tuhan. gimana? Bukan setiap orang yang memanggil aku Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan mereka yang melakukan kehendak Bapakku yang ada di surga. Pertanyaannya, atas kehendak siapa kalian menyembah Yesus? Atas kehendak Bapa atau kehendak gereja? Atas kehendak sendiri, Bang. Yesus mengatakan, bukan setiap orang yang memanggil aku Tuhan akan masuk ke dalam surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa. Berarti Anda diusir karena Anda tidak melakukan kehendak berdasarkan kehendak Bapa, tapi berdasarkan kehendak sendiri. Mumpung masih ada waktu, belum meninggal Anda, belum dikubur Anda, apakah Anda ingin diusir Yesus? Anda sudah tahu Anda menyembah Yesus bukan kehendak Bapa. Semua yang menyembah Yesus bukan atas kehendak Bapa, dia akan diusir dan dianggap Yesus sebagai pembuat kejahatan. Apakah Anda ingin diusir ke neraka? Sudahlah, untuk masalah neraka dan itu kan kita nggak tahu, abang juga nggak tahu neraka itu kayak gimana. Yesus sudah mengatakan itu, Bung. Matius 23 nomor 15. Celakalah engkau wahai ahli Taurat, celaka. Celakalah engkau wahai orang Farisi, celaka. Celakalah engkau wahai orang munafik, celaka. Engkau menyeberangi lautan, menjelajahi daratan untuk mentobatkan orang di luar Yahudi menjadi pengikut agamamu, dan setelah menjadi pengikut agamamu, kamu jadikan mereka menjadi orang neraka dan 2 kali lebih jahat daripada engkau sendiri. Sekarang pertanyaannya, orang Farisi mana yang keluar dari Yerusalem mendirikan sebuah agama, dan apa nama agamanya? Jawab. Ada agama Kristen. Bagus sekali. Mereka. Bagus. Kita cuma ikuti apa yang di dalam Alkitab tertulis. Anda sudah mengakui bahwa agama yang didirikan oleh orang Farisi di luar Yahudi adalah agama Kristen. Bagus. Berarti Anda sedang mengakui bahwa orang Kristen adalah orang neraka dan 2 kali lebih jahat daripada orang Yahudi itu sendiri. Selamat. Sekarang pertanyaannya, apakah Anda ingin masuk ke neraka? Ya, kan pertama kan saya mau bilang juga, abang juga tidak tahu neraka itu kayak mana. Saya bukan menganut agama yang diajarkan oleh orang Farisi. Saya di dalam Al-Quran sudah jelas-jelas dijamin surga. Al-Quran surah Al-Mu'minun ayat 1 sampai ayat 11. Orang yang mendirikan salat, bagi mereka sudah ada warisan, yaitu warisan surga Firdaus. Mereka kekal di dalamnya, khalidina fiha abada. Jaminan surga. Saya sudah punya warisan. Nah, Anda juga punya warisan, tapi warisannya neraka. Enyahlah daripada aku, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Gimana dong? Membuat kejahatan. Yang membuat kejahatan itu adalah mereka yang tidak melakukan kehendak Bapa. Atas kehendak siapa Anda menyembah Yesus? Anda mengatakan kehendak saya sendiri. Ya. Sementara syarat masuk surga harus berdasarkan kehendak Bapa. Karena di dalam dia
ada jalan keselamatan dan kehidupan. Nah, itulah nanti jawaban Anda ketika Anda dihakimi. Weh, bacok, kenapa kau menyembah Yesus? Karena di dalam dia ada keselamatan. Nah, membelakang, ditendang sama malaikat. Ya, kedebak, masuk ke neraka. Jawablah itu nanti. Sampai di pintu situ tuh kita semua nggak tahu. Loh, sudah dikasih clue-nya sama Yesus. Matius 7, nomor 15 sampai Dia nomor membuat 23. kejahatan. Perasaan kalau di dunia nyata sih. Yang membuat kejahatan yang masuk ke sana kan, Bang? Iya, yang menyembah Yesus. Yang berbuat kejahatan itu yang menyembah Yesus. Dalilnya sudah nyata kok. Masih dibantah gimana abangku ini? Saya menyembah dia karena dia itu luar biasa. Ya itu nanti Anda jawab. Iya. Tapi pokoknya yang menyembah Yesus dengan alasan apapun, semuanya akan ditendang sampai ke neraka. Silakan aja Anda mengatakan itu nanti pada saat dihakimi. Saya menyembah dia karena dia luar biasa. Ya. Nah, kata Yesus apa? Nyala daripadaku, kamu adalah pembuat kejahatan. Mungkin mana itu? Berarti sudah dibocorkan. Beliau juga ada saat menghakimi saya di sana ya. Ya luar biasa. Oh iya dong. sekali. Yohanes 12 nomor 48. Yang lain di atas itu dengar ya. Jadi beliau di atas itu ada juga. Ya, Maksudnya? abang. Selamat malam. Jadi beliau di atas itu yang abang semua bilang itu ada juga, berarti luar biasa Tuhan Yesus saya ya. Sudah ada di sana ya. Terima kasih. Udah bang, Jadi susah. siapa yang mengikuti dia luar biasa. Yesus sunat, Anda ikuti nggak? Kita itu sudah disunat dengan rohani. Iya. Dengan roh dan kebenaran dan hidup. Gimana Terima rohaninya kasih yang sudah disunat? mendengar. Yesus disunat kulupnya. Anda rohaninya yang disunat. Ya, karena hidup dengan rohani yang sangat tenang dan damai. Hidup dan dengan rohani. Kenapa Anda masih punya jasad kalau hidup dengan rohani? Saya lihat Anda ke gereja dengan jasad, bukan dengan rohani aja. Ya. Itu bahasa Kan kita tipu-tipu manusia itu. punya roh. Kan? Lah, berarti Bang Suma, semuanya betul manusia nggak? hidup dengan rohaninya. Kita manusia ini punya roh enggak? Iya dong. Yesus juga Ya. punya roh, makanya Yesus ketakutan karena dia manusia. Ya. Saya bertanya. Boleh. Kalau menurut saya, Ya itu Dia menurut itu- Anda, menurut Yesus tidak. ya karena bukan menurut orang lain kan. Kalau menurut Ya. Anda kan menurut orang lain. Saya menurut Yesus dong. Ya. Saya menurut Yesus, saya kan wakilnya Yesus. Zulkifli, boleh Oh, iya, saya betul. bertanya Zulkifli? Puji Tuhan ya. Mana pujianmu kepada Tuhan? Mana buktikan? Jangan kau cuma mengatakan puji Tuhan ya. Mana pujianmu? Sebutkan. Saya mau dengar. Apa pujianmu? Ya. Apa? Puji Tuhan itu seperti bersyukur begitu. Bersyukur Iya. kepada Tuhan apa yang Mana? diberikan. Kau bersyukur? Bersyukur apa? Bersyukur kau malah menyembah kepada makhluk Tuhan, bukan menyembah ke Tuhan. Sama dengan abang dong, kalau misalnya bersyukur kan insya Allah. Nah itu. Insya Allah kau bersyukur. Tapi yang tadi abang bilang dia pas kita sudah meninggal ini ke sana lalu Bolehkah saya lagi semua tidak bertanya? ada semua lalu ada Yesus di situ ya? Yesus ada di langit dan dia akan datang untuk Ya. yang kedua kalinya menghakimi Kristen. Dia datang akan menghakimi Terima kasih. kalian. Kalian akan dihakimi oleh Yang membuat Yesus. kejahatan bang. Hah? Kalian yang membuat kejahatan. Masa? Coba baca dengan lengkap Kasihlah Matius sesama 7:22. manusia seperti dirimu Coba. sendiri itu Kristen yang Itu ajaran Taurat. ajaran dari Kristen. Bukan ajaran Kristen itu. Itu ajaran Taurat. Kasihlah musuhmu jika pipi Itu kanan ajaran ditampar, Taurat berikan juga itu. pipi kanan. Itu sudah batal itu, Bang. Itu ajaran Iya, kan, Taurat. kamu sudah baca itu.
Itu pelajaran Sudah, tentang kasih. Matius 22. Matius 22 nomor 34. Itu sudah Bukan dibatalkan. yang Itu ajaran melekat di Taurat hati itu. semua orang Kristen itu, kasihilah sesamamu manusia Itu seperti bukan dirimu ajaran sendiri. Kristen, Cak Ayu. Itu dari Itu mana, Bang? ajaran Taurat. Mana Zuma bolehkah saya Itu hanya umat bertanya lagi, Zuma? Kristen. Gitu loh, Bang. Itu bukan ajaran Kristen, Cak Ayu. Itu ajaran Taurat. Astagfirullahaladzim, ya Allah, ya Karena ada di Karim. dalam Alkitab seperti itu ya. Iya, kita tapi pelajari. itu ajaran Taurat, Tuyul. Baca Matius 22. Coba kau baca Matius 22. Baca. Ya. Biar kau belajar, Matius 22. kawan. Coba belajar Ki dulu supaya jangki asal bicara, pakai ilmu Ki ngomong. Matius 22 sing kalau katong ini kan sudah. Nah, kamu baca Biasa nomor dengan 34. Baca nomor 34 sampai nomor 40. Apa Nabi bilang Yesus di situ? Ini ayat 22 kan, Bang? Ini Matius 22 nih, Bang. Matius 22 nomor 34 sampai nomor 40. 34. Ya, sampai nomor 40. 34 Sampai nomor 40. Coba saudara saya baca, silakan. Hukum yang terutama, yaitu kan, Bang, Iya, keren. Baca Maki. ketika orang-orang Farisi mendengar bahwa orang Farisi. Yesus telah- Nah, Bukan orang Kristen kan? Baca Yesus telah terus. membuat orang-orang Saduki itu Saduki. bungkam. Berkumpullah mereka dan seorang dari mereka, Bertanya, seorang ahli mencobai Taurat, Yesus. bertanya untuk mencobai dia. Nah, Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Jawab Dalam Yesus hukum kepadanya. Taurat. Dalam hukum Taurat kan? Iya, ada di dalam Oke. Alkitab juga. Iya, baca. Baca terus. Jawab Yesus. Jawab Yesus kepada mereka, Kasihilah Tuhanmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama adalah? dengan itu ialah kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Nomor 40. Pada kedua hukum inilah Tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab hukum Taurat Para dan nabi. kitab para nabi. Berarti Iya. kasih itu adalah intisari dari hukum Taurat, betul? Ya. Betul? Betul kan? Iya, betul. Nah, coba kamu baca Efesus 2 nomor 15. Baca. Efesus 2 nomor 15 baca. Efesus. Ya. Ini penyebar tuh. Efesus 2 nomor 15 baca dulu. Nanti saya pinjamkan 100. Abang baca dulu, Saya baca. Dengan matinya anak Maria cucunya Daud di atas tiang salib. Oke? Dia telah membatalkan hukum Taurat. Ayat berapa tuh? 15. Efesus Ayat 2 berapa? 15. Matius 2 nomor 15. Efesus 2 15. Ya, sebab dengan matinya anak Daud, anak Maria, dia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuan yang ada di dalamnya. Dah, selesai. Hukum kasih batal. Batal hukum kasih yang tadi. Mana Zulkifli gantian? Batal hukum kasih, Bung. Hukum kasih batal. Sebab dengan matinya Yesus, Yesus telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuan yang ada di dalamnya, untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru dalam dirinya, dan dengan itu mengadakan damai sejahtera. Oke? Batal kasih itu. Jadi Kristen tidak ada ajaran kasih. Itu cuman aksesoris saja.
Makanya agama Kristen itu menyebar ke seluruh penjuru bumi. Tidak ada sejengkal tanah pun yang tidak melalui penjajahan Kristen. Itu fakta. Karena Kristen itu bukan ajaran kasih. Kasih itu cuma aksesoris. Ajaran kasih itu adalah dua inti pokok dari hukum Taurat. Sayangnya, menurut pengajaran pendiri agama Kristen Paulus di dalam suratnya Efesus 2 nomor 15, dengan matinya anak Maria di atas tiang salib, anak Maria telah membatalkan hukum Taurat beserta segala ketentuan yang ada di dalamnya. Bubar ajaran kasih, yang ada hanya ajaran beringas. Begitu kemudian sudah tenang, tak ada peperangan, tak ada penjajahan, cuci tangan biar tangannya bersih dari darah. Lalu mengatakan, kami ajaran kasih lah. Kami ajaran kasih lah. Kasihilah semua dengan segala hatimu, kekuatanmu, dan juga akal-akalanmu. Jadi itu cuma slogan. Kami itu sebenarnya bertemu Kristen itu kami takut. Karena kalian itu diajak menjadi pembunuh berdarah dingin. Cuman karena Indonesia sudah merdeka, barulah kalian sopan-sopannya. Permisi Cak Ayu, kami mau lewat. Kalau dulu, mundur, nggak mau mundur. Itu kerjaan kalian tuh, pendahulu-pendahulu kalian tuh. Makanya kuburan 40.000 jiwa ada di mana-mana. Itu baru juga sekarang kasih lo kami ini ada bencana alam bawa Indomie 1 karung, ada yang sakit kasih suntik, itu baru sekarang. Dulu kerjanya ini kerjanya dulu. Tuh kerjanya tuh. Masa kerjanya gitu kalau itu kerjaan kalian tuh dari dulu. Abang dari tadi umbar-umbar Rasul ini bilang kata, maksudnya sebelum dia ini kan dia jadi pembunuh. Tapi ya memang. Tadinya dia pembunuh jasad. Setelah dia mengaku bertobat, kerasukan 8 roh jahat, dia membunuh akal manusia Kristen. Sebelum dia jadi Kristen itu dia tidak punya agama. Siapa? Yang tadi abang bilang dia tuh siapa? Paulus tidak punya agama. Rasul siapa itu? Paulus. Dia kan berarti dia tidak mendirikan agama Kristen. Kita bicara logika jadi aja. Kristen ini siapa yang dirikan? Paulus. Dia sebelum jadi Kristen, dia itu pembunuh orang-orang Kristen. Berarti orang-orang Kristen ini. Kenapa pula orang Kristen yang dibunuhnya? Tahayul. Ya Allah. Abang tahu Rasul Paulus punya perjalanan Paulus hidup. itu pendiri Kristen. Murid Yesus yang dibunuhnya bukan Kristen. Alamak. Rusak otaknya anak-anak ini. Bukan. Umur Anda berapa sih? Oh, 7 tahun, pantas lah. Kan menurut abang kan dia sebelum itu kan pembunuh Kristus, pembunuh pengikut Kristus. Bagaimana sampai dia jadi orang itu kan, orang Kristen itu kan, abang nggak tahu dia punya kehidupan ke belakang itu kan gimana? Begini, bisa dengarkan jadi, saya. Oke, saya dengarkan. Oke, Anda baca Matius 12, di mana Yesus bercerita tentang Paulus. Kita baca sama-sama. Cerita tentang Paulus. Yes. Baca di dalam Matius 12 nomor 43 sampai 45. Iya, yang apa ini tuh kan? Apabila roh jahat keluar dari Paulus, kan? Ini Paulus diceritakan oleh Yesus. Apabila roh jahat keluar dari Paulus, roh jahatnya mengembara ke tempat-tempat tandus mencari pemberhentian, tetapi ia tidak mendapatkan. Lalu roh jahat itu berkata, aku akan kembali ke Paulus yang telah kutinggalkan. Maka pergilah iblis ini dan mendapati Paulus dalam keadaan bersih dan teratur. Lalu iblis ini keluar dan mengajak 7 roh iblis yang lebih jahat daripadanya. Dan mereka 8 iblis masuk berdiam di dalam tubuh Paulus. Maka akhirnya keadaan Paulus lebih buruk daripada keadaannya semula. Demikian juga akan berlaku atas angkatan yang jahat ini.
Matius 12 43 sampai 45. 43. Iya. 12 Bang, nomor 12. Nomor 12. 43 sampai 45. Ini yang Paulus ke abang-abang di Rasul. atas udah baca kan belum yang abang punya Udah, moderator? mereka ini guru-guru saya, makanya saya yang sebagai murid ini di training di sini. Guru-guru saya semua ini di sini. Kecuali Kepas. Ayat berapa bang? 12 ayat? 43 sampai 45. 43 sampai 45. Iya. Kembalinya roh jahat. Apabila roh jahat keluar dari manusia, ia pun mengembara ke tempat-tempat yang tandus mencari perhentian, tetapi ia tidak mendapatnya. Lalu ia berkata, aku akan kembali ke rumah yang telah kutinggalkan itu. Maka pergilah ia dan mendapati rumah itu kosong, bersih, tersapu dan rapi, teratur. Lalu ia keluar dan mengajak 7 roh lain yang lebih jahat daripadanya, dan mereka masuk dan berdiam di situ. Maka akhirnya keadaan orang itu lebih buruk daripada keadaan sebelumnya. Semulanya. Demikian juga akan berlaku atas angkatan yang jahat ini. Ketika Yesus masih berbicara dengan orang banyak itu, tiba-tiba itu ibunya dan saudara-saudaranya berdiri di luar dan bersuara dan berusaha. Udah Bang, itu perikop lain itu Bang. Maka seorang Ini berkata, ya. perikop lain itu. Ini Ya, kita itu yang berbicara sudah mengenai roh jahat. 46. Itu yang Ya ayat itu enggak, itu ke-46. bukan cerita lain lagi tuh. Itu ceritanya beda. Ini Iya, kita iya, cerita maksudnya tentang itu kan- roh jahat. Iya, iya. Ah. Roh Apa jahatnya tadi. pendapat Bang Suma tentang itu? Ini adalah angkatan jahat, angkatan yang sesaman Yesus. Baca perikop berikut sebelumnya, 38 sampai nomor 40. Pada waktu itu berkata beberapa ahli Taurat dan orang Farisi kepada Yesus. Berarti sesaman Yesus kan? Tetapi jawab Yesus kepada mereka, angkatan yang jahat ini minta suatu tanda, menuntut satu tanda, tetapi kepada mereka tidak akan diberikan tanda selain tanda Yunus. Sebab seperti Yunus tinggal di dalam perut ikan 3 hari 3 malam, demikian juga anak manusia akan tinggal dalam rahim bumi 3 hari 3 malam. Berarti hari ketiga ada kebangkitan atau tidak? Hari ketiga ada kebangkitan dari Yesus kan? Ya, itu tanda Yunus kan? Yunus itu dia bebal orangnya. Bukan. Diperintahkan untuk pergi dan beritakan firman. Tapi dia itu menolak hal itu. Lalu datang Angkatan Nabi jahat, itu angkatan jahat ini, angkatan jahat ini dan angkatan tidak setia ini minta satu tanda, dan tidak akan diberikan satu tanda melainkan anak manusia akan berada dalam perut bumi 3 hari 3 malam. Berarti hari ketiga bangkit kan? Iya. Itu tanda untuk angkatan mana? Angkatan jahat. Nah, berarti Kristen ini angkatan baik atau angkatan jahat? Sebelum itu mereka tidak mempercayai dia. Selain itu mereka tidak mempercayai dia karena orang-orang yang mempercayai dia itu dengar. pengikutnya. Angkatan Seperti- jahat, iya. angkatan jahat diberikan tanda bangkit pada hari ketiga. Betul atau tidak? Tapi mereka itu tidak percaya dia sebelum dia itu mati dan bangkit. Urusan percaya atau tidak percaya, angkatan jahat diberikan satu tanda, dan tanda untuk angkatan jahat adalah bangkit hari ketiga. Betul atau tidak? Betul, tapi begini bang, sabar ya, beta bicara dikit bisa enggak? Ya, silakan Subeda, lanjut. Jadi
di Alkitab ini menulis bahwa ada orang yang selain murid-murid dia, orang lain itu tidak percaya dia. Jadi di dalam Alkitab ini tidak semua yang di dalam Alkitab ini percaya kepada Yesus selain murid-muridnya. Pada saat angkatan yang jahat ini, itu kita semua ini orang berdosa yang tidak tahu bahwa beliau datang untuk membawa dan menebus dosa-dosa di dalam kita ini. Jadi selain murid-muridnya itu, kita orang semua yang tidak tahu kedatangannya ini, itu di apa? Tidak, ya pertama kita tidak percaya, tapi setelah kebangkitan kita percaya bahwa Yesus datang untuk menyelamatkan kita di dalam dosa-dosa kita ini. Oke. Berarti Bung, orang Kristen percaya kebangkitan, betul? Betul. Ya, betul. Oke. Murid-murid Yesus percaya nggak kebangkitan? Percaya. Mereka menyaksikan Saya buktikan bahwa murid-murid Yesus tidak percaya kebangkitan. Buka Lukas 24, Anda baca dari data nomor 9 sampai 11. Murid Yesus sampai nomor 12. Tidak percaya kebangkitan. Mari kita lihat. Yesus itu waktu dia menampakkan diri. Sabar, Bung. Karena Yesus tadi memberikan tanda Yunus bangkit pada hari ketiga itu untuk siapa? Untuk kita semua orang yang Untuk angkatan jahat. Oke. Iya. Yesus tidak memberikan tanda itu kepada muridnya yang asli, Bung. Mau bukti? Tapi dia datang dalam penampakan untuk murid-muridnya itu gimana tuh, Bang? Itu beda ceritanya. Nanti saya jelaskan. Kita membandingkan dulu. Yesus memberikan tanda Yunus kepada angkatan jahat. Bangkit pada hari ketiga adalah tanda simbol yang dituntut oleh angkatan jahat, dan itu diberikan oleh Yesus. Setuju kita ya? Setuju ya? Oke. Nah sekarang murid Yesus yang asli, Yesus tidak berikan tanda itu. Mana buktinya? Mari kita lihat. Saya bacakan Lukas 24 dari nomor 9 ke 12. Dan setelah mereka kembali dari kubur, mereka menceritakan semuanya itu kepada ke-11 murid Yesus dan kepada saudara yang lain. Perempuan-perempuan yang datang dari kubur itu adalah Maria dari Magdalena, Yohana, Maria ibu Yakobus, dan perempuan-perempuan yang lain juga bersama-sama dengan mereka memberitahukan kepada murid-murid. Tetapi bagi mereka perkataan-perkataan itu seakan hanya omong kosong, dan mereka tidak percaya kepada perempuan-perempuan itu. Meskipun demikian, Petrus bangun pagi-pagi, lalu cepat-cepat pergi ke kubur itu, dan Petrus menjenguk ke dalam kubur itu. Petrus hanya melihat kain kafan, lalu Petrus pergi, dan Petrus bertanya dalam hatinya, apa kiranya yang sedang terjadi? Bukti bahwa Petrus dan ke-11 murid tidak diberikan tanda kebangkitan pada hari ketiga. Makanya dalam hatinya berkata, apa yang sedang terjadi ya? Andai saja dia diberi tanda Yunus, maka dia akan mengatakan, haleluya, ternyata guru kita betul-betul bangkit pada hari ketiga sesuai dengan tanda Yunus. Sayangnya muridnya tidak percaya itu, Bung. Karena memang Yesus tidak memberikan tanda itu kepada mereka. Jadi yang percaya kepada kebangkitan hanya angkatan jahat. Itulah kalian Kristen. Bukan begitu, Bang. Ceritanya bukan. Kalau bagaimana bukan begitulah? Bible ada yang menceritakan kayak begitu. Wa makaru wa makarallahu wallahu khairul makirin. Berarti yang menyaksikan beliau terangkat ke langit itu bukan murid-muridnya ya? Sekarang beda lagi. Kan dia memang terangkat, Bung. Yesus memang terangkat ke langit, Bung. Islam juga mengatakan itu. Al-Quran surah An-Nisa ayat 158. Memang dia terangkat ke langit, Bung. Tapi tidak melalui proses kematian. Bukti tadi kan? Iya, itu menurut Al-Quran kan? Iya, betul. Tidak, Bung. Kita juga pernah dengar itu, Bang. Lukas 24. Mari kita lanjut membaca.
Kita masuk ke dalam data 36 sampai selanjutnya. Mereka sedang bercakap-cakap. Jadi murid-murid Yesus ini sedang bercakap-cakap nih. Ya. Tiba-tiba Yesus berdiri di tengah mereka dan berkata kepada mereka, Oke bang. damai sejahtera bagimu. Mereka murid Yesus terkejut dan takut dan menyangka bahwa mereka melihat hantu. Nah, Tapi katanya gimana tuh bang? Jangan takut. iya, tunggu. Ya, Kalau lanjut aja. murid, sabar bang. Kalau murid Yesus diajarkan tanda bangkit pada hari ketiga, apakah muridnya akan ketakutan? Dalam Alkitab tertulis mereka ketakutan karena sebab mereka telah Sebab mereka tidak pernah diajarkan kalau dia akan bangkit pada hari ketiga. Yang mereka tahu, guru mereka sudah mati, guru mereka sudah dikubur, udah selesai, bubar kita, bubar. Yohanes pulang jadi petani, jadi nelayan. Lalu Bubar, pas- Petrus, kamu pergi menjadi nelayan. Semua bubar. pas Guru beliau kita sudah datang mati. dan mengumumkan Inna lillahi wa mereka inna telah ilaihi hancur di mana, rajiun. Lanjutin ya, tadi Tiba-tiba setelah mereka mendengarkan simpang siur berita simpang siur bahwa guru mereka sudah dibunuh dan dikuburkan, mereka sudah tak ada harapan. Tiba-tiba muncul, Assalamualaikum, Islam atas kalian semua, salam damai sejahtera untuk kalian semua. Tiba-tiba mereka kaget, wow, hantu. Katanya guru kita mati. Abang tidak lanjut sampai di Sabar. apa beliau bilang majulah. Sabar. Nggak boleh aku. Kita akan lanjutkan itu. Ah. Yang pasti Nggak boleh aku. begitu melihat Yesus, Nggak atau dia ada hantu. Yesus mengatakan, Nah, itu. jangan takut. Aku bukan hantu. Aku gurumu. Ini lihat tanganku, lihat masih ada tato, coba lihat pahaku, ini kakiku, raba. Cium aku, peluk aku. Ini aku gurumu. Tapi mereka masih takut. Ya, Mereka masih seperti abang bilang. terkejut. Mereka terheran-heran. Nah. Apa kata Yesus? Bahwa dia Siapakah bangkit di dalam antara dalam kalian hati, yang ada makanan? Dikasihlah dia ikan goreng. Lalu Yesus makan ikan goreng. Setelah Yesus makan ikan sampai goreng, dia terangkat bang. Yesus mengatakan apa? Tengoklah aku makan ikan goreng. Hantu tidak bisa makan ikan goreng. Hantu tidak punya tulang, tidak punya daging. Aku punya tulang, aku punya daging. Berarti aku ini bukan hantu. Kalau aku bukan hantu, berarti aku bukan orang yang bangkit dari kubur. Abang setelah beliau dicambuk, disiksa dan digantung di kayu salib, disalibkan. Itu bukan Yesus, Bang. Yang disalibkan itu bukan Yesus. Ya itu menurut Ya, abang. oh. Ya, Tapi beta tahu, maksudnya kami juga tahu bahwa itu menurut abang dong. abang numpung kitab tuh jatuh dari langit, betul kan? Kamu sih yang bahas itu. Bos, Maksudnya menurut Yesus itu abang? tidak disalibkan, bukan Yesus yang disalib. Iya, itu menurut abang. Itu menurut abang Bible. punya Mari kita, mau saya buktikan. Beta terima. Mau saya buktikan bahwa itu yang disalib itu bukan Yesus. Mau ya? Yohanes Itu menurut 13. abang. Coba. Iya. Belakang. Yohanes 13. Kita buktikan sama-sama. Yohanes 13 nomor 4. Ini sejenak sebelum perjamuan terakhir. Perjamuan kudus terakhir. Ya. Lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya. Yesus mengambil sehelai kain lenan dan mengikatkan pada pinggangnya. Apa yang diambilnya? Kain lenan. Nah, kita baca saat penangkapan di dalam Markus 14. Kita baca dari mulai data nomor Itu ada berapa ayat yang yang berurutan, maksudnya abang sudah masuk ke, coba kalau bahas Matius saja. Oh, enggak Tapi begitu. akan punya- Bukan begitu Bukan, caranya. itu tidak ditentukan Bukan begitu bahasa caranya oleh belajar Bible. kita. Bukan
bukan begitu caranya belajar Bible. Coba Iya, kita satu lihat dulu. Kita lihat dulu cerita Apa, Pak? yang Bahas saling aja, Pak. terkait. Iya. Cerita yang saling terkait. Katanya Iya. ini murid-muridnya. Katanya murid-muridnya. Berarti cerita Iya, murid bahas harus aja, Pak. saling terkait antara satu sama yang lain. Iya. Yesus dikatakan menggunakan kain lenan. Coba kita lihat kata Markus pada saat penangkapan. Lalu semua murid Yesus lari meninggalkan Yesus. Iya, betul. Ada yang- ada seorang muda yang pada waktu itu hanya memakai sehelai kain lenan untuk menutup badannya, mengikuti yang sudah ditangkap. Mereka hendak menangkapnya juga, tetapi anak muda itu melepaskan kain lenannya dan lolos lari dengan telanjang. Siapa yang lolos menggunakan kain lenan tadi? Meong. Meong. Ayo, Tapi ayo. kan ditangkap dan disalibkan lalu lolos dari Yang ini kan memang sudah ada yang ditangkap. Ada yang ditangkap memang. Setelah ada penangkapan, setelah ditangkap satu orang, Markus Ayat berapa, Bang? 14 Markus nomor 14. 50 sampai nomor 52. 14. Yes. 50. Nomor 50 52. 15. Ada 27. Lalu semua murid 50, 52. lari meninggalkan Yesus. Satu. Semua lari. Semua. Tak ada lagi yang tinggal. Semua. 14. Ayat 50 yang ada, Nomor Bang. 50. Itu 16 kan? Sini Markus ya ini sampai ayat 47 nih. Lanjutan dari 50 yang ada, Bang. 50 ada. Markus 14 nomor 50. Lalu semua murid Markus sampai di meninggalkan ayat 47 ada, Yesus. Coba, Bang, Markus dia 4 kita berbeda loh. Markus 14 nomor 50 sampai nomor 52. Markus 14 itu sampai nomor 72 loh, Bang. Ini yang saya bukan 14, oh ya 14 kasihan. Betul, bukan Masuk 14, ulang makanya generasi. ada 50. Jangan ragukan pengetahuan siapa Kepas tentang Bible, Bang. Jangan ragukan. Jadi Lalu semua Markus murid itu meninggalkan 14 dia dan melarikan diri. Ada seorang muda semua murid yang lari kan? pada waktu itu Iya, Bang. hanya semua murid lari, semua murid lari. Ada seorang muda. Ini siapa lagi? Kan murid sudah lari semua, Bang. Ini siapa lagi anak muda ini? Ada anak muda yang waktu itu memakai selai kain lenan untuk menutup badannya, mengikuti dia yang sudah ditangkap. Mereka hendak menangkapnya, tetapi yang menggunakan kain lenan melepaskan kainnya dan lari dengan telanjang. Iki sopo, Rek? Iki sopo yang lolos menggunakan kain lenan? Bukankah murid tadinya sudah pada lari semua? Muncul satu orang menggunakan kain lenan. Yohanes 13 nomor 4 yang menggunakan kain lenan adalah Yesus. Sabar, Bang. Berarti di dalam Al-Quran juga bisa dipertanyakan juga. Silakan Anda pertanyakan. Silakan. Dengan senang hati. Maksudnya, ya siap. Berarti menurut Al-Quran beliau terangkat setelah perjamuan itu. Dalam Al-Quran tidak diceritakan. Al-Quran datang hanya membantah tentang penangkapan, penyaliban dan pembunuhan. Kata Al-Quran, wa masalabuhu. Mereka kemudian tidak membunuh dan tidak menyalibkan. Tapi beliau terangkat. Terangkat ke langit. Jadi setelah perjamuan itu langsung terangkat atau gimana? Yes, betul. Berarti sebelum penangkapan itu beliau sudah terangkat ke surga. Kalau di Al-Quran tidak dijelaskan, hanya dikatakan wa qaulihim inna qatalnal masiha Isa bin Maryam Rasulullah wa ma qatalu wa ma salabu. Bahasa Indonesia pembesim paham. Kami hukum juga mereka karena ucapan mereka sesungguhnya kami telah membunuh Al-Masih putra Maryam.
yang mereka ejek dengan nama Rasul Allah, padahal Itu di dalam mereka Al-Quran, tidak Bang. beriman kepadanya. Itu di dalam Al-Quran. Mereka Bang. mengatakan, Al-Quran surah An-Nisa ayat 157. Mereka mengatakan telah membunuhnya, padahal mereka tidak membunuhnya dan tidak pula menyalibnya. Tetapi diserupakan bagi mereka orang yang dibunuh itu dengan Nabi Isa. Berarti orang yang disalibkan ini bukan Nabi Isa, tetapi diserupakan bagi mereka. Sesungguhnya Berarti mereka hanya menurut berselisih saksi paham mata yang- tentang Menurut mereka saksi mata yang melihat apa yang terjadi itu tidak betul. Gitu. saksi mata tidak ada, Bung. Semua murid lari meninggalkan Yesus. Markus 14 nomor 50. Lalu Tidak ada apa muridnya jadinya saksi dengan mata. apa yang sudah ditulis tentang apa yang sudah ditulis dengan dalam sejarah yang apa namanya sudah lampau, dari masa lampau, itu apa yang ditulis itu tidak benar juga ya. Kan tadi data saya sudah sajikan percuma dong ya. Yohanes 13:4. Saya paham. Yesus melepaskan jubah, lalu mengambil kain lenan untuk dililit kemudian pada pinggangnya. Kejadian terjadi berlanjut pada saat kemudian murid-murid Yesus, Terlepas pada dari saat Matius, orang Abang tentara Matius di Romawi Markus. dan Yudas datang kemudian ingin menangkap Yesus. Yesus dari Markus 14 aja sudah memperlihatkan keberatannya. Coba Anda baca di data nomor 48. Yesus berkata kepada mereka, "Sang kamu ini, aku ini penyamun. Maka kamu datang lengkap dengan pedang dan pentung untuk menangkap aku." Itu Yesus bertanya. Padahal tiap-tiap hari aku ada di tengah-tengah kalian mengajar di bait Allah. Dan kamu tidak menangkap aku. Tetapi haruslah digenapi apa yang tertulis dalam kitab suci. Harus digenapi apa yang tertulis di dalam kitab suci. Apa itu? Yang tertulis di dalam kitab suci apa yang tertulis? Anak manusia harus datang, anak manusia harus menderita dan disalibkan untuk menebus. Itu bukan kitab suci. Itu surat kabar. Yang dimaksud kitab suci itu kitab Tanakh, kitab para nabi dan kitab Mazmur. Ini yang dimaksud kitab suci di sini bukan surah-surah Paulus, bukan surat Lukas, Markus, Matius, Yohanes, bukan. Yang dimaksud Paulus adalah yang tertulis di dalam kitab Torah, kitab para nabi. Tidak percaya? Mundur di data nomor 44. Sorry, di data nomor 44. Di Lukas 24. Coba Anda baca. Lukas 24. Nomor 44. Lukas 24 ayat 44. Ya, baca. Ikra. Lukas 24 ayat 44. Iya. Apa kata Yesus? Inilah perkataanku yang kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi. Yang telah aku katakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab mana? Dalam kitab Taurat dan kitab nabi-nabi dan kitab Mazmur. Nah, inilah yang dimaksud Yesus di dalam Markus 14 tadi, Bu. Demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari ketiga. Pada hari yang ketiga dan lagi dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa mulai dari Yerusalem. Yang itu kan, Bang? Iya. Dan aku akan ini perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa, kitab nabi-nabi, dan kitab Mazmur. Maka di dalam pernyataan Yesus
yang Anda baca tadi, bahwasanya tetapi haruslah digenapi yang tertulis dalam kitab suci tentang aku. Apa tentang aku itu? Ya di Taurat, di kitab para nabi, dan kitab Mazmur. Apa yang tertulis di dalam kitab Mazmur? Coba di Amsal, di kitab nabi. Coba Anda baca di dalam Amsal 21:18. Amsal 21 ayat 18. Yes. Boleh gantian ini merdoto gantian lagi. Lama kali Apa kau tuh, Bang? lupa. Coba baca. Ya, kita berdebat itu ya ikut terus saja, Bang. Amsal 21:18. Amsal 18 kah? Amsal 21:18. Sahabat ada bukan? Panggil satu RT di situ, Bang, untuk nyimak kita, Bang. Enggak apa-apa, Bang. Saya sendiri aja. Enggak, mereka yang satu RT suruh nyimak aja. Silakan. Anda baca Amsal 21:18. Sabar, Bang. Ada buka nih, Bang. Ya, silakan. Amsal 21:18. Orang fasik dipakai sebagai tebusan orang benar. Pengkhianat sebagai ganti orang jujur. Dan Orang fasik sebagai ganti orang jujur. Berarti ketika daripada tinggal dengan perempuan yang suka bertengkar dan pemarah. Ketika orang benar tadi ingin ditangkap, menurut Amsal 21:18 yang menggantikannya adalah orang fasik. Betul? Enggak juga, Bang. Loh, ini dalil. Orang fasik dipakai sebagai tebusan bagi orang benar dan pengkhianat sebagai ganti orang jujur. Betul nggak? Tapi menurut Alkitab yang ketiga isi Alkitab yang ada nih, Matius, Markus, Lukas ini bercerita tentang kematian Yesus Kristus. Tapi Yesus mengatakan yang digenapi itu yang ada di dalam Taurat, kitab para nabi, dan kitab Mazmur. Bukan kitab perjanjian baru. Kenapa Anda larinya ke situ? Yesus sudah menyebutnya Taurat, kitab para nabi, dan kitab Mazmur. Kenapa lari ke Lukas? Sejak kapan Lukas jadi nabi? Anggap saja. Bukan begitu, Bang. Cara belajarnya bukan kayak gitu. Jangan memperbodoh diri. Sekarang benar nggak? Di sini dikatakan bahwa orang fasik akan menggantikan orang yang benar. Benar nggak? Akui dulu. Menurut nebus gitu. Iya, untuk nebus. Kan tadinya orang yang mau direncanakan dibunuh ini adalah orang benar. Yesus kan orang benar tuh. Dia orang jujur. Tapi bersekongkol semua orang Roma dan orang Yahudi untuk mencelakai dia. Tetapi Tuhan tidak menghendaki itu terjadi. Maka yang dijadikan sebagai tebusan pengganti adalah orang fasik. Betul? Anda tahu siapa yang fasik? Baca Amsal 17 nomor 23. Orang yang fasik adalah orang yang menerima suap. Sekarang saya tanya, yang menerima suap Yudas atau Yesus? Berarti menurut Abang Yudas yang dapat tangkap. Oh, mantap sekali. Anda pintar. Berarti menurut Abang Yudas yang dapat tangkap. Yes. Kan yang pakai gunakan kain lenan tadi lolos. Yang menggunakan kain lenan Yesus. Sedangkan Yudas datang bersama-sama dengan mereka itu gimana, Bang? Nah, sekarang kalau begitu, Yudas, Yesus punya murid berapa? 12 kan? Oke, 12. Yesus sudah ditangkap kan? Yesus sudah ditangkap kan? Iya. Semua murid Yesus lari kan? Iya, lari. Yang menggunakan kain lenan siapa? Berarti sementara Yudas datang bersama-sama dengan tentara Romawi untuk menangkap dia, itu
Mereka semua lari menangkap nih. Yudas. Ini kita pakai logika saja nih. Ah, Dosa mau kabur nih. Lalu yang datang bersama-sama dengan orang tentara Romawi itu, mereka balik tangkap Yudas. Malah itu Yes, tuh betul. masih bagaimana itu? betul. Yang ditangkap Ini adalah gitu, Yudas, orang yang dijadikan sebagai tebusan, yaitu orang fasik. Yang fasik ini siapa? Yang menerima suap. Siapa yang menerima suap? Yudas. Siapa yang berkhianat? Yudas. Amsal 21 nomor 18. Orang fasik dipakai sebagai tebusan bagi orang yang benar, pengkhianat sebagai ganti orang yang jujur. Dalil, Bung. Berarti belum punya mata langsung kayak langsung tak balik begitu, langsung tangkap Yudas sebentar. Makanya ketika Yudas datang dengan orang Roma, tentara Yahudi Romawi, mereka bertanya kepada oknum, siapa yang engkau cari? Apa kata oknum itu? Apa kata mereka? Aku mencari Yesus dari Nazaret. Apa kata orang yang ditangkap? Akulah dia. Betul? Tapi begini bang, akan punya kelanjutan dari Markus 51 itu, di bawah sini ada Yesus di hadapan mahkamah agama. Nah, itu bagaimana sampai bisa Yudas itu? Iya, betul. Kalau Anda tidak percaya, apakah menurut saudara Maria ini mengenal Yesus? Maria siapa maksudnya? Maria Magdalena. Kenal nggak dengan Yesus? Kenal? Kenapa pada saat hari Minggu Maria datang mencari Yesus? Pada hari yang ketiga. Dia sudah bertemu dengan orang yang bangkit. Tapi dia tidak mengenali. Malah dia tanya, Tuhan, apakah engkau melihat mayat Tuhan kami di sini? Sementara Maria sudah bertanya kepada oknum tersebut. Betul? Ya itu kan di dalam Alkitab juga mereka apa ini kan maksudnya tidak mengenal dia karena dia datang, itu bisa terjadi saja dengan kuasa Allah kan. Itu akal-akalan. Itu akal-akalan. Bagaimana mungkin orang, Bung, bagaimana mungkin kalau yang itu adalah Yesus, masakan baru 2 malam sudah beda mukanya? Ya bisa jadi beliau tidak menampakkan wajahnya atau gimana? Bagaimana dia tidak menampakkan wajah sementara dia ngobrol? Tuhan, apakah kau melihat mayat kami di sini? Mayat Tuhan kami hilang, katanya. Iya kan? Ternyata yang bicara dengan dia itu adalah Yesus itu sendiri. Ada apa ini? Coba Anda baca Kisah Para Rasul 25 nomor 19. Mereka berselisih paham tentang seseorang yang bernama Yesus. Ada yang mengatakan dia mati, ada juga yang mengatakan dia masih hidup. Berselisih paham sesuai dengan apa yang diterangkan oleh Al-Quran. Wa innal ladzina ikhtalafu fihi lafi syakkim minhu. Sesungguhnya mereka yang berselisih pendapat tentang Nabi Isa benar-benar dalam keraguan-raguan tentang hal, yakni tentang pembunuhan itu. Mereka tidak mempunyai sedikit pun pengetahuan menyangkut hal itu, yakni tentang pembunuhan Nabi Isa. Dan apa yang mereka katakan kecuali hanya mengikuti persangkaan belaka, dan mereka tidak membunuhnya dengan yakin. Coba, mana yakinkan saya melalui Bible bahwa yang benar-benar mati itu anaknya Maria? Tidak akan pernah bisa. Ada 3 ayat yang menyampaikan demikian itu. Cuman dari abang saja yang tidak percaya itu. Saudaraku, yang pertama, Yesus memberikan tanda angkatan jahat. Bahkan Yesus mengatakan dalam Yohanes 6 nomor 70, bukankah aku yang memilih engkau yang 12? Dan satu di antaramu adalah iblis, yaitu Yudas. Yudas disebut iblis.
Sekarang Anda lihat di Galatia 3 nomor 13. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang mati di atas kayu salib. Pertanyaan saya, dosa apa yang Yesus lakukan sampai dia terkutuk? Tidak ada dosa. Tidak ada dosa. Sedangkan di dalam Ulangan 27 nomor 25, terkutuklah orang yang makan suap. Siapa yang makan suap? Yudas. Siapa yang terkutuk? Pemakan suap. Kenapa Yesus yang dikutuk? Apa dosanya? Anda sendiri mengatakan tak ada dosanya. Berarti yang dikutuk ini adalah pemakan suap. Siapa makan suap? Yudas. Siapa yang terkutuk? Yudas. Sebab dialah yang makan uang suap. Ulangan 27 nomor 25, terkutuklah orang yang menerima suap. Baca Ulangan 21 nomor 22 nomor 23. Apabila orang dihukum mati, apabila orang melakukan dosa yang sepadan dengan hukuman mati, maka janganlah kau biarkan mayatnya semalam-malaman di atas tiang. Sebab orang yang mati dikutuk oleh Tuhan, jangan kau biarkan tanahmu disentuh jangan biarkan tanahmu disentuh tanah yang diberikan untuk nenek moyangmu. Coba baca Ulangan 21 nomor 22 sampai 23. Apabila ada orang dihukum mati karena melakukan dosa yang sepadan dengan hukuman mati, gantunglah dia di atas tiang. Sebab jangan kau biarkan semalam-malaman mayatnya disebabkan karena orang yang dikutuk oleh Elohim, jangan kau biarkan mayat menyentuh tanah. Apa dosa Yesus sampai Elohim turun tangan mengutuk Yesus? Gak ada, Bung. Jadi yang dikutuk itu adalah Yudas Iskariot. Yang kalian sembah itu adalah Yudas Iskariot. Itulah fakta yang tertulis dalam Bible. Hanya saja kalian tidak mengkritisi, kalian tidak teliti, kalian tidak mempelajari Bible. Saya yang menunjukkan Anda baru cari kiri, cari kanan, cari kiri, cari kanan. Kenapa? Anda hanya didoktrin dan didogma dari sejak lahir sampai sekarang. Anda hanya dicekoki dogma dan doktrin, tapi lancar perpuluhan. Anda hanya disuguhkan doktrin dan dogma, yang penting perpuluhan itu jalan. Anda hanya korban perpuluhan. Anda hanyalah korban tipu muslihat perpuluhan bisnis duit barat dan juga bisnis duit para pendeta. Yang mampu mempertahankan, Kristen mampu bertahan karena ada Pulus. Kristen mampu bertahan sampai hari ini karena Kristen satu-satunya agama yang menggunakan sistem multi-level marketing. Semakin banyak jemaat, semakin tebal dompet. Semakin kurang jemaat, semakin menipis dompet. Maka yang harus kita jual adalah dogma, doktrin, doktrin. Jangan biarkan jemaat membaca atau belajar Bible itu sendiri. Tuntun oleh pendeta, tuntun oleh penatua, tuntun oleh pastor. Jangan biarkan mereka belajar sendiri. Karena kapan mereka belajar sendiri, apalagi belajar kepada umat Islam, maka mereka bisa meninggalkan Kristen dan menjadi Islam, menjadi mu'alaf. Makanya pendeta nggak mau turun tangan berdebat. Pendeta-pendeta yang turun berdebat dengan umat Islam itu rata-rata pendeta yang sudah kehilangan jemaat, atau mereka yang sudah pensiun, atau mereka yang sudah dipecat, atau mereka yang jam terbangnya kurang, yang sedikit jadwal dikasih. Ini kalau saya begini terus cuma dapat 2 juta sebulan, kapan majunya? Mending saya masuk ke TikTok, bisa dapat gift dan seterusnya. Itu pendeta yang kurang jemaat, pendeta yang kurang jam terbang. Pendeta-pendeta yang enak dompetnya tidak akan turun untuk berdebat dengan umat Islam. Pendeta-pendeta yang masih kenyang dengan perpuluhan tidak akan terjun untuk berdebat. Saya sudah menantang dari awal tahun kemarin. Saya tantang seluruh pendeta untuk menjabarkan kebenaran Kristen dan Islam. Tak ada satupun yang berani sampai hari ini. Karena kapan mereka duduk di depan saya, akan kutuangkan semua isi perut Bible. Saya cuma percaya Tuhan. Dan jemaatnya akan berkurang. Dengan begitu kemudian pemasukan mereka akan berkurang. Bukti, kemarin bulan Agustus kita ingin mengadakan, kita ajak semua pendeta-pendeta untuk berdiskusi. Semua mundur. Yang maju minta 200 juta. Begitu ada di Bandung,
mau maju, rapat diadakan 1 kali, 2 kali pertemuan, bahkan hampir nyaris 3 kali. Begitu tahu yang maju adalah Bang Suma yang lebih paham Bible, apa kata istrinya? Jangan maju Papa. Kalau Papa maju di Bali Bang Suma, jemaat kita pada lari. Sebab Bang Suma kalau live pasti, kalau debat pasti di live kan dan akan ditonton banyak orang. Kalau kamu ditonton Papa sama jemaat kita akan mundur semua, tak ada lagi percaya samamu. Jangan berdebat Papa. Akhirnya debat-debat yang sudah direncanakan dari Agustus sampai bulan September ini bubar semuanya. Yang muncul kemudian adalah tai puding Abraha yang nol, tidak ada pengetahuan Bible sama sekali. Muncul di TikTok satu kali. Tapi begitu ada Bang Suma, lari masuk ke dalam kali bongkar kapiting. Saya kira begitu teman-teman, saya bikin kopi dulu sebentar, silakan diambil alih. Demikian, terima kasih. Terima kasih Gurunda, mantap jiwa. Dengan pemaparan yang luar biasa. Boleh gantian kah Pak Mardo? Kau dari tadi ngomong muter-muter Mardo, biar aku lagi tantang itu itu. Kopi. Mana siapa nama hostnya ini? Siapa nama hostnya? Saya, aku lawan saya. Saya lawan kau tapi ada syaratnya ya. Apa itu? Pertama, jangan dimut-mut. Kedua, jangan main kick. Apa dimut-mut? Tiga, jangan main potong-potong. Saya tidak suka main mut-mut saya. Jijik. Kalau itu kau langgar berarti sesat kau. Apanya yang dimut? Nggak mau saya. Aku tanya aja kau, tanya kau. Apa bukti kekuasaan yang diturunkan oleh Allahmu yang disaksikan banyak orang dan tidak dapat diklaim oleh siapapun? Tuhan umat Islam tidak seperti Tuhan umat Kristen yang turun ke dunia ini menjadi manusia. Jawab pertanyaannya, tunjukin satu aja kedahsyatan Allahmu yang disaksikan banyak orang. Allah Subhanahu wa taala, Tuhan umat Islam tidak seperti Tuhan umat Kristen yang turun ke dunia ini menjelma sebagai manusia yang ditombak oleh tentara Romawi. Yang saya tanya, kau jelaskan dulu satu. Kan gitu kan kau puja-puja Allahmu, kan kau puja, kau bilang Masya Allah, dia apalah dahsyat lah, ciptakan ini, ciptakan itu. Cobalah sebutkan satu aja di dalam Al-Quran disebutkan. Yang disaksikan banyak orang ya, yang tidak dapat diklaim oleh siapapun, oke? Jelas. 1400 tahun silam di tengah-tengah Quraisy jahiliyah paganism, penyembah berhala-berhala, lahir seorang anak laki-laki, ditinggal oleh ayahnya sebelum kemudian dia terlahir sebagai anak bayi di dunia. Sebelum dia beranjak usia 6 tahun, ibunya pun meninggal. Lahir dia menjadi orang yang digelari oleh sekelompok manusia yang ada pada zamannya dengan gelar Al-Amin. Di usia 40 tahun kemudian beliau mendapatkan wahyu. Sampai menerima wahyu 23 tahun lamanya, segala mujizat muncul di tengah-tengah umatnya. Sejazirah Arab membuktikan kebenaran Allah melalui baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai hari ini. Satu-satunya mujizat yang ditinggalkan oleh langit di muka bumi ini yang ada hari ini tinggal Al-Quran. Tongkatnya Nabi Musa sudah tak ada. Kandang kambing tempat Yesus lahir dan juga palungan sudah tak ada. Lazarus yang dibangkitkan dari kematian sudah tak ada. Air yang menjadi anggur sudah lenyap. Orang buta yang melihat dan orang lumpuh yang berjalan sudah tak ada. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam kemudian diberikan Al-Quran sebagai mujizat, satu-satunya kitab suci di atas muka bumi ini yang melumpuhkan semua ilmu pengetahuan, apalagi hanya konsep Bible, yaitu Al-Quranul Karim. Mujizat yang tidak bisa terbantahkan sampai hari kiamat datang. Satu-satunya adalah warisan baginda Rasulullah Muhammad SAW. Saat ini yang kita butuhkan bukan tongkatnya Nabi Musa. Saat ini yang kita butuhkan bukan palungan tempat Yesus lahir. Yang kita butuhkan sekarang ini adalah Iqra,
bagaimana bisa mengembangkan ilmu pengetahuan, bagaimana bisa manusia melakukan penemuan-penemuan baru, dan itu hanya ada di dalam Al-Quranul Karim. Apa yang ditemukan para ilmuwan 1400 tahun silam lebih dulu sudah dituliskan dalam Al-Quran. Itulah mujizat yang kita butuhkan sekarang ini. Ilmu pengetahuan. Bukan membangkitkan orang orang mati. Bukan membelah lautan yang kita butuhkan. Bukan tongkat jadi ular, bukan. Bukan. Itu kebesaran Allah. Bukan. Bukan. Aku kasih waktu. Itulah mujizat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekarang tunjukkan mujizat Yesus yang bisa dibuktikan hari ini. Satu aja, atau sepotong, atau secuil aja. Ada nggak? Ini yang saya bertanya nih, mujizat yang kayak Allah ciptakan langit bumi kah beserta isinya kah apa? Adakah tertulis? Inna fi khalqis samawati wal ar wa ikhtilafil laili wan nahar. Sesungguhnya pada penciptaan langit dan bumi dan bergantinya siang malam dan siang, itu adalah bukti kebesaran dan tanda-tanda keberadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi orang yang berakal. Itu ditulis di mana? Dalam Al-Quran dong. Al-Quran munculnya tahun berapa? Al-Quran muncul di abad ke-7. Kenapa rupanya? Abad ke-7 berarti di luar kitab dong. Ya, duluan surat kabar kalian. Saya akui. Kenapa emang rupanya? Nah, kalau di luar kitab itu menciptakan langit dan bumi itu udah ada di Alkitab sebelum Al-Quran muncul. Ya memang betul. Memang pencipta langit dan bumi itu sudah menyatakan diri kepada para nabi, kepada Yesus. Mengklaim, menyontek gitu. Siapa yang menyontek? Loh, ini kan Alkitab kan Al-Quran kan baru muncul di abad ke-7, sedangkan kalau Tuhannya baru berfirman kepada Nabi Muhammad adanya di abad keberapa? Nggak, kau jawab dulu pertanyaanku. Saya sudah jawab. Nabinya datang sebagai Rasulullah wa khataman nabiyyin. Dia sebagai penutup para nabi. Penutup nabi itu datang pada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah kembali datang menyatakan dirinya melalui Roh Kudus kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau nabi penutupnya ada di tahun 2024, berarti Roh Kudusnya datang di tahun 2024. Tapi ternyata penutup para nabi adanya di tahun 1400 tahun silam. Maka Allah pencipta langit dan bumi turun untuk terakhir kalinya memberikan pedoman kepada seluruh umat manusia. Makanya Al-Quran litubayyina linnas, untuk seluruh umat manusia. Yesus hanya untuk Bani Israel, Musa hanya untuk Bani Israel. Lalu untuk Anda siapa? Baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya Anda itu umatnya Rasulullah. Kau disuruh nunjukin kuasanya Allah. Kau tidak ada jawab. Yang kau jawab itu Allah menciptakan langit dan bumi beserta isinya. Oh iya pastilah. Lalu yang menciptakan alam semesta ini siapa? Yang menciptakan alam semesta ini siapa? Tuhan Yesus Kristus. Nenekmu kiper 7 turunan. Yesus itu makhluk. Anda rusak. Anda rusak memalukan. Memalukan. Saya sebagai saudara sebangsa dan setanah air malu punya saudara kayak Anda. Yang menciptakan langit dan bumi Yesus. Alamak, rusak otak kau bang. Yesus kalau tidak dicebok sama ibunya, pantatnya bau. La haula wala quwata illa billah. Yesus kalau tidak dinetein Maria, dia kena busung lapar. Oh, dia pula yang menciptakan langit dan bumi. Tuyul. Saya bisa bertanya, Bang. Dipotong-potong sesat, ya kan? Tuyul. Coba kau kasih saya dalil. Anda bicara, 3 jam saya kasih waktu. Semua diam, termasuk host. Jangan di-mute. Anda kasih dalil kepada saya, Yesuslah yang menciptakan langit dan bumi. Silakan, saya tunggu 3 jam. Yang lain diam. 1, 2, 3, mulai. Sul, di sini saya yang bertanya, bukan kau yang bertanya kepada saya. Kau kan merasa paling benar, makanya saya bertanya. Kau kalau saya bertanya, kau jawab. Di mana dalilnya Allah mau menciptakan
langit dan bumi serta isinya. Kau bilang di Al-Quran, sedangkan Al-Quran muncul di abad ke-7, sedangkan Alkitab belum muncul. Gimana ceritanya? Yang baru muncul langsung ngutip-ngutip Alkitab lama itu yang paling benar. Gimana ceritanya? Dari logika otak dipakai. Jawab itu. Kenapa kau diam giliranmu? Kau nggak bisa jawab. Kalau kau nggak bisa jawab, bilang aja. Nggak usah kau muter balikan. Aduh, ini hostnya menjawab. Saya ikut kalau gitu. 3 jam loh, 3 jam saya kasih kamu waktu. Kamu cuma curhat. Kalau berkaitan dengan penciptaan, Allah Subhanahu wa taala menerangkan, "Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatil liulil albab." Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang berakal. Berarti yang menciptakan kemudian langit dan bumi adalah Allah. Nah, sekarang Anda mengatakan yang menciptakan langit dan bumi adalah, jadi malu saya menyebutnya, cucunya Daud. Seanggap bayi Yahudi menciptakan langit dan bumi. Coba dalilnya, saya minta dalilnya. Kalau saya Anda minta dalil, inna fi halqis samawati wal ard wa ikhtilafil lail wan nahar. Tuh, dalil. Sekarang saya minta dalil Yesus menciptakan langit dan bumi. Silakan. 3 jam dari sekarang. Di Kejadian. Silakan. Buka aja Kejadian. Silakan. Saya Kejadian. kau tahu. Cuman kau dalilnya itu. Dia katakan itu. Maksudnya dalilnya itu dia katakan bahwa dia sebelum Abraham ada itu dia sudah ada, Bang. Amsal 8. Salomo mengaku dia ada sebelum langit digariskan. Lebih duluan Salomo dong. Sebelum langit dan bumi digariskan, aku sudah ada bersama dengan Tuhan di sana, kata Salomo. Ayo, mana dalilnya? Yesus yang menciptakan. Mana? Yesus harus mengaku, aku yang menciptakan. Pada mulanya Allah itu berfirman. Yang saya tanya bukan Allah, yang saya tanya Yesus. Ya, karena dia itu Allah kan. Itu menurut Kristen. Pada dia maksudnya kan. Coba jelaskan. Mekah itu apa, Zul? Pada mulanya adalah firman. Kenapa orang firman? Kamu cuma mau bertanya aja, giliran ditanya mana dalilmu Yesus menciptakan, mana? Tadi pertanyaan saya kok nggak bisa jawab, Zul. Sudah ku jawab, ayatnya lengkap pula. Ya, itu ngutip dari Alkitab. Itu Al-Quran. Lah, Al-Quran muncul abad ke-7 gimana? Pokoknya marah nanti jam 5 lebih dari situasi. Kau tahu artinya haji? Tahu enggak? Ya, orang Yahudi sudah melakukan haji. Kau tahu kan artinya haji? Kau kan bisa bahasa Yes, orang Yahudi sudah melakukan haji lebih dulu. Artinya haji apa? Di dalam kitabnya orang Yahudi sudah lebih dulu dikatakan bahwasanya mereka melakukan haji. Di dalam kitabnya mereka Keluaran 23 nomor 14, Shaloshi regalim tohaj li hasana. Zul, yang ditanya. Keluaran 23 nomor 14, saya ulang lagi. Shaloshi regalim tohaj li hasana. Haj adalah haji. 3 kali setahun haruslah engkau mengadakan haj bagiku. Kata Ibrani haj, hari raya perayaan festival, paralel dengan kata Arab haj yang adalah haji. Kristen berkunjung kemana? Siara kemana? Kristen? Israel. Hah? Masa Palestina? Aduh, Kristen ini. Anda tidak boleh masuk ke kota suci. Yesaya 52 nomor 1, haram hukumnya Kristen masuk ke Israel. Itu dalil. Tidak boleh. Kota suci itu kau udah tahu kota suci.
Ini nggak bisa diskusi nih. Ini level anak TK ini sambil coli dia nonton ini. Turunin, bukan level saya. Anda cuma bisa bertanya, ditanya balik nggak nyambung. Kamu ke gereja seperti biasa. Abang, Abang semua. Iya sayang. Tuhan, jam begitu nanti kadang. Saya sayang sama saudara-saudaraku Kristen yang berdiskusi denganku tanpa hujatan, dengan niatan tidak ingin menjatuhkan. Karena orang Kristen yang ingin menjatuhkan, pasti dia jatuh tak proper. Kita sisa berapa menit ini saja. Jadi kita bicara sedikit saja supaya apa ini beta ada mau istirahat aja deh. Kalau teman Kristen saya yang diskusinya baik, pasti ku sayang. Cepat. Terima kasih. Iya. Sebelumnya beta minta maaf kalau ada kata yang mungkin tidak sejalan dengan pikiran Bang Suma. Beta minta maaf. Selalu ini sama. Saya juga Bu. Ya Bang. Jadi saling memaafkan saja. Siap. 86. Ya terima kasih. Sama-sama. Kalau beta ini beta di Ambon. Lalu. Oh dekat kita berarti. Oh abang di Solo mana? Ya saya di Sulawesi. Iya. Terima kasih. Iya. Jadi kita minta terima kasih atas maksudnya atas apa yang sudah kita berbincang dari tadi. Cuman ya begitulah. Memang iman dari kata yang berbeda, maka apa yang abang sembah, apa yang beta sembah itu ya kita terima aja kekurangan dan kelebihan dari apa yang kita dapat tentang ketum punya kepercayaan masing-masing. Beta minta terima kasih kalau sudah angkat beta berbincang di malam ini. Karena memang beta besok datang lagi Bang. Viti-viti yang lewat di beta punya beranda itu memang akan paling menjatuhkan beta punya apa yang beta percayakan. Tuh. Saya diskusi Bang sama teman-teman. Besok datang lagi, diskusi lagi kita Bang. Iya kalau ada data, beta pun data cuma 1 hari 6 giga. Jadi kita minta terima kasih atas kita sudah masuk di room ini, sudah bercakap-cakap. Mungkin ada salah yang beta ucap, beta minta maaf dan selamat malam. Sama-sama. Malam. Ya Bang. Anda cocoknya di Islam, hati Anda lembut Bung. Betul. Di mana saja kita bisa berbuat kebaikan itu. Iya, di mana saja. tahu. Tapi kebenaran kan kebaikan itu kan belum tentu benar, Bang. Tapi kalau kebenaran sudah pasti baik. Baik belum tentu benar, tapi benar sudah pasti baik. Anda sudah baik, tapi benar belum. Masih butuh mencari. Ya, terima kasih. Kan Yesus mengatakan toh, kasihi Tuhanmu dengan akal budi toh. Jadi kita harus dengan menggunakan akal mengasihi Tuhan, bukan dengan doktrin dan dogma. Begitu saudara. Ya sudah, silakan kalau mau istirahat. Jangan siapa ketemu bicara. Tinggal berapa menit saja? 5 menit lah habis. Barang jam 5 habis. Iya. Jam 5. Sekalian habiskan saja langsung. Jadi begini apa namanya? Kalau apa yang beliau ajarkan itu kan kita ambil ajaran dari beliau, bukan ambil siapa yang membawa, siapa yang membawa atau ya kalau menurut saya bukan menurut Paulus ya. Bukan menurut Paulus, tapi menurut saya. Kalau mereka itu berbicara tentang Yesus Kristus, saya tidak percaya mau itu Petrus kah, mau itu siapa, saya percaya beliau yang datang. Tentang apa yang apa yang beliau ajarkan, tapi saya cuma ambil baiknya. Saya cuma ambil baiknya kalau memang dia datang dari Allah atau datang dari anak atau Allah di dalam dia. Saya cuma percaya dia.
bukan percaya orang. Kayak Paulus, kayak itu, siapa, segala macam. Beta sih percaya orang. Yang beta percaya itu cuman Yesus, karena Yesus di dalam Alkitab yang tertulis Yesus, bukan Paulus, bukan siapa yang tertulis. Itu menurut kepercayaan beta. Ya. Kalau Mungkin dari Anda situ saja susun, kita iya Bang, saya sedikit Bang, sebelum Anda turun. Kalau Anda susun semua perkataan-perkataan Yesus, semua perintah-perintah Yesus Anda susun, Anda atur dari nomor 1 sampai nomor 100 semua perkataan dan perintah Yesus, lalu perkataan dan perintah Yesus itu Anda lakukan, maka Anda tidak jadi Kristen, justru Anda menjadi Islam. Contoh, Yohanes 17 nomor 3. Untuk mendapatkan hidup yang kekal, kata Yesus, mengenal satu Tuhan dan mengenal Yesus Rasul Tuhan. Itu syarat untuk masuk surga. Coba Anda baca Yohanes 17 nomor 3. Hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya Tuhan dan mengenal Yesus Kristus yang Engkau utus. Kalau di iman kami, la ilaha illa huwa, Yesus Rasulullah. Itu di iman kami tuh. Untuk mendapatkan surga, kata Yesus, syahadatain, tiada Tuhan selain Allah, Yesus utusan Allah. Syahadatain. Nah, kalau Anda mengikuti Yesus, semua aturan Yesus Anda ikutin, Anda menjadi orang saleh, Anda menjadi orang muslim. Baca Ibrani 5 nomor 7. Sebagai manusia, Yesus telah mempersembahkan doa yang sungguh-sungguh kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari kematian, dan atas kesolehannya doanya telah dikabulkan. Coba, Yesus soleh. Orang soleh itu orang yang melakukan salat. Matius 26 nomor 39, Yesus bersujud, Dia salat. Mengapa Dia disebut soleh? Karena Dia salat. Yang salat orang soleh. Yesus soleh, umat Islam soleh. Berarti kalau mau menjadi pengikut Yesus, jangan dengarkan yang lain, maka Anda akan diantarkan menjadi orang yang soleh, masuk dalam kelompok orang-orang beriman, yaitu orang Islam. Sederhana, Bu. Hanya orang Islam yang mati-matian memperjuangkan kesucian Yesus. Kami mengatakan Dia tidak dikutuk, kami mengatakan Dia tidak diludahin, Dia tidak ditampar, tidak ditelanjangin, tidak ditombak, apalagi digantung, apalagi dimatikan, dibunuh. Tidak sama sekali. Hanya umat Islam yang memperjuangkan kesucian itu. Tapi Kristen berjuang mati-matian. No, Yesus terkutuk. No, Yesus yang mati ditombak, bla 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 bla, dan seterusnya. Apakah Anda sadar sampai situ? Sementara Yesus mengatakan dalam Yohanes 16 nomor 7 sampai nomor 15, apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Dia akan memuliakan aku, bukan menghinakan aku, bukan mengutuk aku, bukan menelanjangin aku, bukan menampar aku, tapi memuliakan aku. Dan itu hanya ada dalam ajaran agama Islam. Kalau Anda benar-benar mau menjadi pengikut Islam, menjadi pengikut Yesus, turuti semua perkataannya, maka Anda akan sampai kepada hidayah, insya Allah. Silakan. Bagaimana? Mardoto. kayak yang pernah beta dengar dari orang saja. Begini saja, Bang. Beta minta terima kasih yang tadi Abang sudah berbicara. Lalu yang pernah beta dengar dari, memang Abang dong punya separuh orang dari agama Islam, agamamu, agamaku, agamaku. Itu saja. Itu ketika Nabi Muhammad diminta sama orang Yahudi. Iya, Ya, maksudnya yang pernah Ya, beta silakan dengar Bang, silakan, gitu. silakan. Agamamu, agamaku. Terima kasih atas yang sudah diterangkan ya, yang dari tadi itu. Terima kasih. Ya, sama-sama Bang. Ya, Bang. Ya, itu aja, demikian dari saya. Terima kasih. Iya, sama-sama. Sama-sama. Hati-hati di jalan. Iya. Sama-sama Bang Mardoto.
Mantap. Ya, silakan Dinda Ardiansa, ini Kepas katanya mau head to head denganmu membahas tentang manuskrip. Silakan. Dinda Ardiansa, Bang Kepas sudah menyiapkan data-data sebagai pengacara. Dia sudah mengumpulkan data-data untuk manuskrip. Dia sudah tahu siapa nama bapaknya Paulus dan ibunya, dan dia juga sudah tahu siapa penulis dari kitab Ibrani. Kefas. Saya curiga ini Gurunda. Kepas ini ketiduran juga. Roy. Orang ini tidak bisa tidur kalau malam. Gak bisa tidur dia. Nanti kalau siang, setelah dia habiskan nasi 4 piring, baru dia cari pohon toge. Pohon toge. Dia cari pohon camba, tahu asam Jawa, pohon asam Jawa. Di situ dia baring. Di sampingnya ada kaleng. Baringnya dia di situ sampai jam 3 sore. Nah, setelah itu beli tahu isi, masak nasi, makan dia. Habis itu masuk lagi di komal-komal. Itu kerjanya si Kepas. Ya kan, Pas? Woi! Ya sudahlah kalau begitu, si Kepas lagi tidur kayaknya. Tidur tuh lagi. Iya, benar-benar lelah dia. Tadi malam sampai subuh. Bukan tidur, tapi saya mengingat aja dulu. Oh, mendengar. Tengoklah kan. Aduh. Tidak tidur dia. Udah Percaya sama malas saya. berdebat. Udah malas tidur berdebat dia. masalah agama, nggak menghasilkan uang. Habis itu dia nongkrong di sini. Dasar cupu. Lacila. Parah. Aduh. Udahlah, Kepas. Kapan syahadatnya ya, Pas? Pas. Saya tetap pengikut Yesus. Saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Sampai di sana ditunjang sama Yesus, ditendang dengan tendangan penalti tanpa bayangan. Enyahlah daripadaku, Kepas, kau bau ketek. Matius 7, 23, 22, 23. Enyahlah daripadaku, kalian semua manusia kutuan. Si Bangko datang besok. Ayo Pas, ikuti saya Pas. Asyhadu. Pas. Boleh, itu repot itu. Kalau saya masuk Islam, udah gawat dunia ini. So tahu. Ya sudahlah, suka-suka kau aja lah kalau gitu. Bang Palopo ini kemana ini? Anak tirinya Wahyu 5 nomor 6. Ayo, 86 sama 7. Musim durian kah? Jangan-jangan Bang Palopo lagi bikin pondok-pondok di bawah pohon durian ini. Masih jauh. Masih jauh Belanda. Kalian tetaplah Islam, saya tetap Kristen. Kita tetap bersaudara. NKRI harga mati. Udah itu aja lah jawabannya. Apa hubungannya dengan NKRI? Kepas. Macam mau perang aja kita. Apakah aku Kristen? Dengar dulu Bang Palopo. Apakah aku Kristen kau anggap musuhmu, Bang Palopo? Enggak dong. Kalau anggap musuh ngapain kita khotbah setiap malam sampai subuh kayak gini? Justru karena kita sayang samamu, kasihan kepalamu itu kalau dibaptis pakai baptis sapi, bulu-bulu habis. Makanya kan saya nggak mau lihat kamu itu seperti nasi menggelinding. Toleransi itu yang diapakan. Yang penting sudah Ken jelaskan. Saya tetap ikut Yesus. Pokoknya intinya kita tetap bingkai NKRI harga mati.
Gitu ya? Mana Bang Palopo? Bang Palopo? Enggak, salah. Gini loh Bang Palopo, apakah aku ini tetap Kristen kok anggap jadi musuhmu Bang Palopo? Bukan musuh. Kalau dicuekin itu baru musuh. Kalau diingetin ya berarti masih disayang kan gitu. Kalau udah disepak nanti saya yang masuk Muslim saya masukkan lagi nanti Kristen loh. Yang 3 itu udahlah biarlah mereka di situ Muslim itu. Ya kau masukkan dulu dia Kristen, kau masuk Islam, baru nanti dia masuk Islam lagi. Jangan, biar gawat, ntar gawat lah. Biarlah mereka, yang penting mereka damai. Nanti Idul Fitri nanti saya makan kue mereka, nanti kami Natalan saya bagi kue saya sama mereka, udah. Itu aja lah yang hidup ini, apa lagi? Karena ada tertulis Bang Palopo di enggak Bang Palopo, kan ada tertulis di agama Islam Bang Palopo. Agamamu, agamamu, agamaku, agamaku. Kan salah. Agamaku, agamaku, agamamu, agamaku. Wah. Dipelintir lagi. Iya. Maksudnya gini loh Bang Palopo. Itu yang menulis Al-Quran itu nggak asal-asal itu. Itu artinya apa? Tidak akan pernah menyatu. Kenapa? Ini akan ada terus perbedaan. Itu yang menulis itu udah mantap kali. Itu siapa itu yang menulis itu? Udah mantap kali tuh. Udah paten ya. Coba. Udah paten kali coba. Sampai sekarang ayat itu masih berlaku. Artinya apa? Jangan pasangkan seseorang itu masuk Islam kalau nggak dapat hidayah. Benar nggak Pak Palopo? Nah itu sepakat. Betul. Sepakat. Dilarang memaksa untuk masuk di agama Islam. Dilarang. Itu yang tapi kalau untuk mengajak teman-teman Kristen masuk surga dipaksa, nggak apa-apa kan? Nggak boleh pakai sapu. Ngeri mau kali pilih Pak mana pakai pas? Masa pakai kekerasan pakai sapu? Pakai pas mau pilih mana? Ikhlas masuk neraka atau dipaksa masuk surga? Kan udah saya bilang host sama Pak Palopo, saya sudah dimaterai Tuhan Yesus masuk surga. Kalian aja yang masih bingung kalian mau kemana. Kalau saya udah anteng aja saya di dunia ini. Tinggal waktunya kayak pas pulang, ayo kau udah masuk surga. Udah ada materainya Pak Palopo. Surga yang ada apinya. Gimana Pak Palopo? Api suci lah, api suci. Oh, api suci. Ya. Tahu nggak? Baptis api, dibaptis api dia nanti. Baptis api. Matius 3 nomor 11, Yesus akan datang membaptis dengan api. Habis bulu-bulu mungkin pas habis-habisnya. Kamu akan seperti bola menggelinding tanpa bulu. Oke. Pas. Subhanallah. Wah, Masya Allah. Macala desila peda. Pak Palopo. Lanjut dulu teman-teman. Siapa lagi yang masuk neraka? Kalau kami nanti semua masuk surga, penghuni neraka siapa gitu loh. Jangan kau ajak kami, kau aja dulu. Biar aja yang lain kayak Pak Bom biar aja. Makanya kan tapi kemarin sama Pak Palopo, kenapa saya kok nanti penghuni neraka siapa? Pak Bom tapi kemarin itu ada pembahasan saya sama Pak Kepas, itu sempat terpending. Kak Moci, assalamualaikum Kak Moci. Ada pembahasan saya kemarin sama Pak Kepas ini sempat terpending. Katanya bilang begini, oh iya host, saya turun dulu mau cari datanya. Kalau sudah dapat saya naik kembali. Saya tunggu 3 jam, 4 jam.
8 jam tidak kembali-kembali. Lagi kok main pakai bahasa, lagi kok main. Iya, makanya kan saya bilang, host, itulah indahnya perbedaan. Coba bayangkan, itulah kebesaran Tuhan. Coba kita dibuat berbenah kulit, suara, ya, masalah batas umur. Coba. Nah, di sini kita hakikatnya harus bersyukur, bukan menjadi memisahkan seseorang demi seseorang. Nah, kembali kepada fitrah seseorang itu, apakah dia fitrahnya dari mana, kan gitu. Lanjut Pak Palopo. Iya, Tapi semua orang yang lahir di dunia ini fitrahnya itu bersih, suci, tanpa dosa. Di mana orang yang lahir fitrah dan suci tanpa dosa itu ada di Islam, pakai pas. Sedangkan di Kristen, anak bayi yang baru lahir itu sudah ada dosanya melalui konsep dosa waris. Anak bayi yang masih onga sesuai pengetahuan Pak Palopo dulu. Iya tuh. Anak bayi yang baru keluar dari rahim ibunya, onga, nah itu sudah berdosa. Langsung jadi Tuhan. Coba. Siapa yang jadi Bukan Tuhan? berdosa lagi, langsung jadi Tuhan. Yesus. Oh, langsung. Nggak main-main kalau kami nggak main-main. tapi bukan itu yang saya bahas, pakai pas. Ini yang mana nih? Yang saya bahas anak-anak bayi yang baru lahir itu sudah berdosa, pakai pas. Ya nggak apa-apa lah, mumpung bicara nggak pakai bandrol kan, ya nggak apa-apa lah. Bener nggak apa-apa lupa. Ya itu kan konsep dosa waris. Iya toh. Gimana Pak Palopo konsep cara berpikir Pak Palopo? Saya mau tahu dulu nih Pak Palopo. Gimana Pak Palopo? Nah, minta dijelaskan itu Pak Palopo, konsep dosa waris itu kayak gimana? Mana aja saya. Kalau Tuhan itu menjadi manusia, kalau saya dulu yang dapat, saya ikat di pohon biar disebut dia gigit semut. Iya benar. Cuma 2 meter tingginya, ya paling digebukin 3 orang KO, nggak jadi kiamat. Begitu aja saya. Ya karena itulah Pak Palopo. Jangankan Pak Palopo mengikat di pohon, dia kan mau dilenyapkan Raja Herodes dia. Makanya Yusuf dan Maria kan ke Mesir. Iya, makanya dia kalau datang lagi apa? Paling tinggi dia 2 meter, paling tinggi lah orang dulu ya. Nah, 2 meter lebih lah, sedikit seumpama memang betul kan. Turunlah dia lagi sekali lagi kan. Macam mana mau menghakimi orang miliaran kan? Makanya kan segala cara kan dia bisa. Bayangkan loh, mulai bayi aja dia udah diburu, udah dikejar-kejar dia mulai dari bayi. Iya, sampai betul. Dia besar. Sama di dalam Islam juga begitu. Tuduhan, fitnahan terhadap orang tuanya. Dia kan lahir tidak ada bapaknya. Cuman Tapi kalau ditahu ada. Ini yang saya mau tanyakan ini, Bang Palopo sama Pak Kepas. Pada saat Yesus baru lahir, nah bayinya ini kira-kira berdosa atau tidak? Ya enggak lah, dia Tuhan Elohim Yahweh. Jadi ya Yesus itu mana ada dosanya. Berarti konsep dosa waris ini tidak berlaku sama Yesus. Kan sampai tidak ditemukan tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh adat, orang Farisi, Saduki, tidak menemukan raja, juga tidak menemukan kesalahannya sedikit pun. Kan gitu. Dia kan Elohim Yahweh.
Iya, kan ceritanya kan konsep dosa waris yang dilakukan oleh Adam dan Hawa, iya kan? Di mana Adam dan Hawa ini mewarisi dosa kepada umat manusia, iya kan? Iya. Nah, yang namanya manusia pasti lahir dari rahim manusia, iya toh? Nah, Yesus lahir dari rahim manusia atau tidak? Iya. Nah, Yesus lahir dari rahim manusia, berarti yang lahir dari rahim manusia ini, bayi ini yang namanya Yesus, apakah dia berdosa atau tidak? Tidak, kan kemanusiaannya aja dipakai. Tapi begini bang, kalau Yesus memang itu- oke lah Yesus tidak berdosa, mamanya yang berdosa. Artinya Yesus itu terlahir dari bukan orang yang suci karena mamanya berdosa. Gitu aja. Iya. Mamanya pada waktu mengandung Yesus, Bunda Maria itu ketika mengandung Yesus, itu manusia tidak berdosa. Tapi nggak tahu ya, setelah Yesus lahir, week dia dengan Yusuf, aku nggak tahu ya, baru gitu. Dia Nah, kan, kan dia- karena dia dosa waris. wanita perawan tidak dijamah. Dia kan dosa waris kan, dia dari mamanya. Artinya sebelum Yesus datang untuk Dosa waris apa? Ya itu kan konsep waris dosa. apa ya namanya? Pakai pas. Tidak mungkin Yesus turun ke dunia ini untuk menebus dosa manusia kalau tidak ada doktrin di dalam kekristenan yang namanya dosa waris. Pakai pas. Gimana dosa waris? Yang membuat kita berdosa itu kan ketika kita sendiri melakukan dosa. Nah, Contoh. kalau seperti itu, Contoh iya, paham. Kalau memang konsepnya seperti itu, Pak Kepas, berarti Pak Kepas ini tidak menganggap bahwa dosa waris itu ada, iya toh? Ya gimana contoh ya, orang tua saya berdosa, terus saya nggak ada melakukan dosa waktu hidup. Tiba-tiba saya diklaim berdosa, kan langsung ku bilang sama Tuhan, Tuhan di mana dosaku? Oke lah orang tuaku berdosa. Terus kok jadi ada dosaku begitu aku lahir sampai sekarang, ku bilang. Coba. ya emang begitu konsepnya Ya, Kristen. Gimana? Memang begitu konsepnya Kristen itu dosa waris. Mau tidak mau, Iya, akui dosa tidak waris. mengakui ya memang Jika begitu. anak itu juga enggak ada pertobatan, Papa Lopo. Anak itu enggak ada pertobatan, kan gitu. Karena suka tidak suka, mau tidak mau, Pak Makanya kan Kepas. saya bilang. Harus mau. Iya, Pak Kepas. Suka tidak suka, mau Jadi gini tidak ya, mau. terus Entahkah mau ya kemauan bapak ibunya melahirkan anak atau tidak. Ketika dia hamil dan ketika dia melahirkan dan anaknya lahir, mau tidak mau bayi ini harus menanggung dosa atas perilaku Adam dan Hawa Begini. yang Iya. memakan itu buah Contoh pengetahuan. kecilnya aja lah. Gak usah terlalu jauh ke situ. Masalah jatuh ke dalam dosa. Contoh begini, kakek saya ya. Ini saya nggak ngibul, nggak ngarang. Kakek saya bisa membuat daun jadi uang, bisa menghilang, bisa terbang. Kakek saya kandung nih. Bapaknya mama saya. Terus tunggu dulu. Kakek saya ini bisa menghilang. Ya, dulu kakek saya ini ditangkap polisi karena dia membunuh tentara. Nah, begitu ditangkap. Nah, bukan dia kan pakai ilmu hitam ilmu hitam. Tapi ketika mau diturunkan sama saya, kan diturunkan sama saya nggak mau. Kenapa? Itu udah salah jalurnya. Kan saya nggak mau, ibu saya pun nggak mau. Kan gitu. Artinya apa? Kita tahu mana berdosa. Ketika saya mengambil ilmu itu dari
kakek saya, artinya nanti saya akan masuk neraka. Ya. Makanya dalam hal kita harus tahu ketika kita melakukan ini kita berdosa. Nah, ketika kakek saya melakukan itu, apakah saya berdosa? Enggak, itu yang dilakukan kakek saya, bukan saya jadi menanggung dosa kakek saya kok. Kok enak kali lah kakek saya yang berbuat, saya yang menanggung. Ya kakek saya masuk neraka lah. Itu loh. Kira-kira bukan menanggung. Konsep kekristenan itu mau tidak mau, suka tidak suka, hadirnya Yesus ke dunia untuk menebus itu dosa waris. Konsepnya itu. Iya. Bisa dihindari. Ya makanya saya bilang begini Pak Kepas. Dengan adanya dosa waris ini, iya kan, manusia berdosa itu karena efek dari perbuatan Adam dan Hawa, iya kan. Nah, ya, terus di dalam kekristenan dosa waris itu, makanya kenapa ada yang namanya konsep penebusan dosa. Nah, konsep penebusan dosa ini menurut Efesus 1 butir 7 itu pengampunan dosa diperoleh melalui Yesus Kristus, melalui darahnya. Nah, melalui darah Yesus ini semua dosa-dosa manusia itu ditebus. Nah, kalau Yesus menebus dosa manusia, iya kan? Iya kan Pak Kepas? Yesus turun ke dunia ini menebus dosa manusia. Nah, dosa ini sumbernya dari mana? Dosa asal ini sumbernya dari mana? Dosa asal. Ya, semua kan ya kan dari Adam lah, Hawa makan buah. Nah, itulah yang saya maksud tadi Pak Kepas. Apa pohon yang baik dan yang buruk. Iya, bukan berarti gini loh, si Adam sama si Hawa yang makan buah yang dilarang Tuhan, jadi saya yang berdosa. Ya itulah yang namanya dosa waris Pak Kepas. Tapi kita begini,